Selamat pagi, Ades. Mbak Ades kayaknya masih di mute deh. Oke, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman. Kita berjumpa lagi dalam series yang baru dari Unpar Plus. Kali ini kita akan berbicara dari sisi marketing. Nah, ini saya sudah bawa nih satu pakar dari marketing yang hidupnya hanya untuk digital marketing aja sehari-hari ya Mbak Ades ya. Sesuai dengan bidangnya. Kalau kita perhatikan masih ada beberapa yang akan masuk. Kita mau mulai saja gitu, Mbak Ades, gitu ya, sambil nanti yang masuk biar mereka masuk di tengah-tengah tidak apa, mungkin nanti bisa kita catch up aja materinya ya, gitu, boleh ya. Baik, izinkan Bapak Ibu teman-teman, saya akan membacakan dulu CV dari narasumber kita hari ini ya. Mbak Hadesi Praneta, biasa dipanggilnya Ades gitu. Saya juga ikut manggilnya Mbak Ades aja. Ini CV-nya, kalau saya membaca CV-nya, saya sendiri yang jadi panik duluan. Ya, jagoan banget nih Mbak Ades. Mbak Ades ini, ya Mbak Ades ini adalah lulusan dari Universitas Indonesia, sesuai dengan bidang keahliannya dari komunikasi. Kemudian begitu lulus atau sebelum lulus pun juga Mbak Ades sudah bergabung di beberapa industri tentunya yang sama ya dengan kepakarannya. Yang pertama adalah di Ignite ya, inisiatif digital sebagai media planner. Kemudian lanjut lagi di inisiatif sebagai digital eksekutif itu di bulan kurang lebih selama 6 bulan di Maret 2013 berpindah kembali di PT Activate Media Nusantara sebagai senior digital strategic planner. Oke, kemudian terbang lagi nih ke ruang guru. Nah, Bapak Ibu pasti sudah hafal. Ini banyak terbangnya ya. Kalau saya lihat anak-anak milenial ini, saya juga mau ikutan terbang. Biar ikut milenial ya. Ada. Nah, di ruang guru sempat bergabung sebagai senior digital strategis, kemudian melanjutkan kembali pengalamannya mencari tantangan baru di MicroEd Indonesia. Sama juga sebagai senior strategic planner, terbang lagi dengan jabatannya lebih tinggi lagi, ya, sebagai senior business development. Kemudian terakhir itu di Gromin ya. Betul ya, terakhir itu ada di Gromin. Oke, kalau Bapak Ibu sempat atau teman-teman sempat boleh itu dicek Gromin itu apa. Cukup besar juga ya startup Gromin ini, malah melintang di dunia digital marketing kalau saya perhatikan dengan banyak sekali yang kemudian bergabung dan cukup besar juga industrinya. Dan terakhir di Gromin ini sebagai Head of Operation. Oke, ini cukup lama ini. Jangan terbang lagi ya Mbak ya. Atau mau terbang lagi nanti? Belum ada plan. Belum ada plan. Who's going to pay me higher, then I'm gonna fly, gitu ya Mbak. Oke, nah Mbak Ades ini juga banyak sekali award yang kemudian diperoleh, tapi nanti mungkin Mbak Ades bisa cerita sendiri kurang lebih awards-nya seperti apa ke teman-teman yang hadir hari ini. Tentunya teman-teman juga, Bapak Ibu juga sudah tidak sabar untuk bisa mendengar sharing experience dari Mbak Ades sendiri, bagaimana kemudian dunia digital marketing yang sekarang ini sudah mulai hits lagi, ya, begitu pandemi. Kemudian itu yang menjadi dicari, kalau saya lihat ya banyak yang orang kemudian belajar. Supaya tidak terlalu panjang mungkin, Mbak Ades ya, kita akan mulai saja begitu? Boleh, saya share screen. Iya, kalau dulu kan waktu dan tempat nih, saya nggak bisa ngasih tempatnya. Waktu dan screen, saya serahkan ke Mbak Ades. Oke, silakan Mbak Ades. Saya matikan dulu video saya ya, soalnya takut jadi bikin berat. Saya juga izin ikut matikan biar nggak fokus ke saya ya Mbak Ades. Oke, teman-teman semuanya udah bisa lihat presentasinya kan ya? Ya, terima kasih sebelumnya untuk semua yang hari ini sudah ikut webinar. Nanti mungkin saya akan lebih banyak manggil sebagai teman-teman aja berapapun umurnya. Anggap aja kita semua umurnya 25 tahun gitu. Nanti saya akan panggilnya teman-teman, semoga nggak ada yang tersinggung.
Nah, seperti pembahasan yang tadi juga sempat di-mention oleh Mbak Ria, hari ini tuh saya rencananya mau share mengenai campaign type atau sebenarnya tipe-tipe bentuk iklan yang ada di sosial media. Terutama di sini case yang akan saya bawa itu di Facebook dan Instagram untuk bisa membantu kita kalau misalnya kita jalanin sebuah iklan dengan tujuan tertentu gitu. Pastinya ketika kita menjalankan sebuah iklan, kita kan punya goals atau tujuan yang ingin dicapai. Misalnya apakah orang dari yang tadinya tidak tahu brand kita menjadi tahu, lalu dari yang tadinya sudah tahu tapi belum pernah membeli jadi membeli, atau mungkin sekedar hanya ingin brand kita itu dibicarakan oleh orang-orang melalui iklan yang kita pasang ini. Nah, sebenarnya dari berbagai macam tujuan terkait iklan yang kita pasang, itu juga sebenarnya ada beberapa tipe dari iklan itu sendiri yang sebenarnya perlu kita ketahui supaya goals-nya itu tuh bisa tercapai dengan baik, yang sebenarnya nanti ujung-ujungnya akan kembali kepada efisiensi dari budget yang kita gunakan untuk pasang iklan gitu. Nah, untuk gambaran aja untuk kita semua, karena hari ini itu temanya seperti yang tadi saya mention, sebenarnya tuh harapannya ketika nanti ini selesai konvolnya, selesai webinarnya, lalu tutup webinarnya itu tuh teman-teman semuanya dapat gambaran terkait tipe dari sosial media ads itu ada apa saja dan goals-nya itu ada apa saja, sehingga kalau teman-teman nanti mau pasang ads sendiri gitu, iklan sendiri, teman-teman tuh bisa memilih tipe iklan dan objektif yang dicapainya itu seperti apa gitu. Mudah-mudahan sih membantu sampai tahap itu. Nah, sebelum kita memulai, sebenarnya ini sedikit intermezzo mengenai iklan, karena di sini saya belum tahu seberapa banyak atau seberapa besar teman-teman sudah cukup tahu gitu terkait iklan di sosial media gitu. Kalau misalnya ada yang pernah ngalamin abis ngobrol nih sama temen, nggak lagi browsing, nggak lagi buka sosial medianya, tapi tahu-tahu ada iklan yang nyambung gitu. Misalnya contohnya saya lagi ngobrol nih sama teman saya, udah lama nih nggak naik gunung, nggak lama saya buka sosial media ads, tiba-tiba dapat iklan misalnya sendal gunung atau jaket gunung gitu, atau mungkin tempat apa itu namanya kayak travel agent gitu. Nah, kira-kira dari teman-teman ada yang mau share kah pengalaman yang pernah dialami seperti itu? Mungkin boleh raise your hand, di klik tanda angkat tangannya. Karena saya pengen dengar dari teman-teman ada yang pernah ngalamin enggak, atau cuma saya aja yang pernah ngalamin. Gitu. Teman-teman, ayo silahkan angkat tangannya. Ada yang pernah ngalamin kah? Halo? Kisah horor sih mungkin bilangnya ya. Sudah ada tuh yang raise hand. Oke, boleh mungkin share pengalamannya. Halo, iya. Iya, saya pernah sih, kapan hari saya pengen buka usaha jual minuman yang lagi booming sekarang kayak boba-boba. Oke. Tiba-tiba memang di IG saya, di IG saya langsung keluar yang segala macam minuman itu langsung ada Keluar ya. keluar kayak nyponsor ke Iya. IG gitu. Masuk Terus saya juga heran ini taunya dari mana, saya juga bingung. Terus waktu saya misalkan klik baju batik, tiba-tiba hari berikutnya semua yang jual batik itu masuk semua. Iklannya ya. Iya. Itu Iya, mungkin ya kita ceritanya ditampung dulu. Makasih Mbak, nanti aku akan share kenapa kira-kira tadi udah kepikiran mau boba. Kok bertanya-tanya itu. Ya kayak horor karena kita kayak dikejar gitu kan. Loh kok dia tahu gitu kehidupan kita gitu. Iya, mungkin ada yang mau share satu lagi sebelum kita lanjut. Mas Andi Septian bisa. Halo Mbak Hadi.
Ya, halo, Mas Kalau Andi. saya sih mungkin nggak ngobrol, tapi waktu itu saya ngobrolnya via WhatsApp gitu ya. Saya kayak, aduh, mau cari handphone baru nih, kira-kira yang bagus apa gitu. Terus pas buka Facebook tiba-tiba muncul dari iklan apa Tokopedia kayak promosin handphone kayak gitu. Itu sih saya jadi kayak ya maksudnya kayak mikirin gitu juga kayak ini mereka ngikutin saya apa gimana gitu ya, kan gitu sih. Ya, betul. Jadi emang itu banyak, dan saya juga lihat teman-teman saya tuh banyak yang nge-share gitu. Gila ya, gue baru ngomongin ini langsung dapat kayak gitu kan. Ads-nya mereka kayak ngeri-ngeri sedep gitu kan rasanya gitu. Nah, mungkin saya akan balik lagi ke presentasi saya. Jadi memang kalau misalnya kita berbicara, ini Facebook tuh ngedengerin kita ngobrol ya gitu. Dia tuh seadap kita apa gimana ya gitu, mungkin kan pertanyaannya seperti itu. Jadi kalau dari Facebooknya sendiri yang mungkin sebagian ada yang udah tahu ataupun ada yang belum tahu. Jadi kalau Facebook itu sendiri kan dia satu keluarga istilahnya sama Instagram. Jadi kalau kita mau beriklan sebenarnya satu tools yang sama atau satu dashboard untuk pasang iklan di Facebook itu bisa connect ke Instagram gitu. Jadi nanti case-nya yang akan saya bawa akan banyak di Facebook maupun Instagram. Nah, Facebook sendiri itu sebenarnya tuh tidak pernah mention dan tidak pernah mengakui bahwa mereka itu sebenarnya mendengarkan conversation-nya kita gitu. Tapi mereka juga tidak pernah bilang kalau mereka itu nggak nge-track kita. Nah, kalau misalnya mereka ditanya gitu, biasanya mereka akan balikin jawabannya itu memang algoritmanya kita atau sistemnya kita yang mencoba membaca perilaku dari target audiensnya gitu yang mau disasar oleh iklannya gitu. Nah, tapi kok bisa ya kita kekejar gitu oleh iklan yang kok kita lagi ngomongin terus dapat iklan itu. Nah, sebenarnya kalau kita mencoba membedah gitu sebenarnya apa yang dilakukan Facebook terhadap kita gitu. Contohnya adalah kita berinteraksi dengan orang, like, komen, share gitu kan di postingan seseorang ataupun sebuah brand. Lalu kita pribadi juga upload foto-fotonya kita gitu kan, abis jalan-jalan, abis traveling, atau mungkin kalau di IG stories sampai ke makan aja kan kita posting, ibaratnya gitu. Location based juga kita kadang suka share gitu. Dan bahkan siapa yang kita follow itu juga Facebook itu tahu. Nah, sebenarnya dari itu semua mereka itu punya algoritma yang membuat kita di mereka itu punya definisi tersendiri. Contohnya misalnya, oh ini Ades paling sering itu ngobrolin soal traveling, paling sering upload juga saat dia jalan-jalan misalnya gitu. Lokasinya juga mengkategorikan Ades ini sebagai seseorang yang cocok untuk brand A, B, C, D. Nah, dia tuh di bank datanya punya. Nah, tapi terus pertanyaan berikutnya kan, tapi masalahnya kok instan banget. Baru ngomongin nih kayak 5 menit lalu kok langsung nongol gitu kan. Nah, sebenarnya meskipun mereka tidak pernah mention, tapi ini asumsi kita sebagai advertiser, kan kita itu pasti akses website, lalu di handphone juga punya sebuah aplikasi yang biasanya kita itu login Facebook. Loginnya itu dengan akun di Facebook kita. Nah, ketika kita login aplikasi atau suatu website, biasanya mereka itu di awal pasti minta permisi untuk misalnya mengizinkan terhubung dengan album foto, mengizinkan terhubung dengan kamera, mengizinkan terhubung dengan speaker. Nah, asumsi kita karena memang sebenarnya juga kegiatan kita di handphone tidak bisa mereka track. Artinya ketika kita mengizinkan dan masuk ke suatu aplikasi untuk bisa mengakses, ada kemungkinan mereka sebenarnya nge-track apa yang sedang kita bicarakan atau lakukan. Sebenarnya agak terdengar seram nggak sih kalau kita sebagai audiens ya gitu. Karena saya juga sebagai advertiser kadang-kadang, waduh, lagi ngomongin ini langsung dapet ini. Gila ya, ketahuan banget apa yang saya lakuin, ibaratnya gitu kan. Tapi kalau kita melihat itu sebagai advertiser atau pengiklan yang mau jalanin iklan, sebenarnya itu adalah kesempatan gitu. Kesempatan untuk kita berarti kita bisa menjangkau audiens yang tepat. Menjangkau audiens yang emang sedang membutuhkan produknya kita.
menjangkau mereka yang perlu kita edukasi terkait produk atau brandnya kita gitu, mereknya kita. Jadi kalau kita twist gitu, kita sedikit berganti secara sudut pandang sebagai advertiser, itu memang sebuah keuntungan gitu. Meskipun memang sebagai audiensnya merasa kayak kita gitu tadi kan kadang-kadang kok udah tahu aja lagi nyari ini gitu. Cuman memang sebagai pengiklan, di kacamata pengiklan itu adalah kesempatan untuk menjangkau orang yang tepat. Karena ketika kita bisa menjangkau orang yang tepat yang memang membutuhkan produk kita, itu akan membawa kita pada kesuksesan atau efisiensi dari sebuah campaign gitu. Makanya ini menjadi sebuah keuntungan sebenarnya untuk advertiser. Kira-kira kalau sampai sana semoga jawabannya cukup clear. Jadi memang kita perlu hati-hati nih ketika masuk suatu aplikasi lalu login, terus kalau kita mengizinkan untuk mereka akses, biasanya berarti mereka punya atau bisa membaca setidaknya perilaku kita, apa yang kita lakukan gitu, browsing apa, login kemana lagi, kayak gitu. Biasanya juga sebenarnya ada settingannya gitu. Nanti kalau kita mau matiin untuk mereka, kita tidak mengizinkan lagi mereka akses, itu bisa gitu sebenarnya. Kalau dari tips saya bukan sebagai advertisernya ya, bukan sebagai pengiklan tapi sebagai pengguna, itu rajin-rajin hapus-hapusin history atau cookies-nya kita di browser gitu. Itu lumayan untuk mengurangi gitu, karena biasanya berarti algoritmanya Facebook ini akan membaca ulang perilaku kita yang baru gitu. Tapi kalau misalnya nggak dihapus, itu biasanya akan semakin relate, akan semakin cepat iklan yang saat ini kita obrolin muncul di Facebook ataupun Instagramnya kita gitu, karena dia membacanya semakin cepat kalau historinya juga semakin lengkap. Nah, tadi berbicara tentang pengiklan. Jadi di sini kacamatanya saya akan ibaratnya tuh kacamatanya adalah untuk pengiklan gitu. Jadi anggap saja saya dan teman-teman semua di sini punya rencana untuk beriklan gitu. Kira-kira ketika kita punya rencana beriklan, apa aja sih yang perlu kita ketahui gitu terkait strateginya supaya apa yang kita iklankan ini efektif. Yang pasti adalah kita perlu tahu tujuan kita dulu beriklan. Nah, ketika kita tahu tujuan kita beriklan, kita harus cocokin nih di Facebook dan Instagram, tujuan kita itu ada tidak sih parameternya gitu yang bisa kita ukur, dan tipe-tipe ads apa yang bisa kita utilize gitu. Karena tipe-tipe dari iklan ini sendiri tuh banyak gitu. Nanti saya akan berikan beberapa gambarannya. Ini hanya untuk sekedar tambahan informasi, tapi nanti untuk part ini tidak akan terlalu dibahas detail di sini. Intinya adalah ketika kita misalnya mau beriklan, misalnya sebut saja produk kita, tadi contohnya adalah kita mau punya brand boba nih gitu, merek minuman boba yang baru gitu. Nah, kita harus tahu nih kita mau menargetkan kepada siapa. Apakah di sini ada dua, di sisi kiri itu ada cold atau di sisi kanan itu ada warm. Sebenarnya bahasa sederhananya cold itu adalah target audiens kita yang benar-benar belum tahu sama sekali tentang brand kita dan belum pernah berinteraksi dengan brand kita di sosial medianya kita gitu. Sementara untuk yang warm itu adalah mereka yang misalnya sudah like akun sosmednya kita gitu. Misalnya tadi contohnya kita adalah penjual boba gitu kan. Sudah ada fans di sana, mereka juga sudah pernah nge-like postingan kita gitu. Jadi intinya adalah mereka yang sudah berinteraksi. Nah, kenapa ini juga perlu kita mapping? Karena untuk seorang pengiklan itu juga penting untuk tahu siapa targetnya. Karena nanti itu yang akan dibantu oleh algoritmanya Facebook untuk menemukan orang yang dianggap paling tepat untuk mendapatkan ads gitu. Tapi kita harus memfilter duluan juga. Nah, yang akan lebih banyak nanti dibahas adalah terkait objektifnya atau goals-nya itu tadi, yaitu awareness atau, di sini saya ada typo. Harusnya itu consideration dan conversion. Awareness itu sendiri apa sih gitu kan. Nah, sebelum membahas itu saya sedikit membahas yang tadi
mengenai target audience. Tapi ini nggak usah dibuat pusing, ini anggap aja informasi tambahan. Intinya ketika kita menargetkan iklan kita itu kepada seseorang yang belum pernah berinteraksi dengan brandnya kita, itu misalnya, itu bisa kita setting siapa dianya itu di dashboardnya Facebook. Misalnya dia adalah orang Indonesia, umurnya di sini 18 sampai misalnya 25 atau 35, misalnya gendernya juga cewek dan cowok, lalu dia tertarik dengan apa sih, misalnya fashion, musik, sport, itu bisa kita masukin di dashboardnya kita. Ketika kita masukin target audiens seperti itu sebagai pengiklan, Facebook itu akan menghitung estimasi berapa banyak orang yang secara targeting itu tadi seperti yang kita mention. Kalau contohnya di sini yang saya buat, dengan targeting seperti yang ada di layar, itu ada potensialnya sebanyak 110 juta ribu orang yang interestnya seperti ini. Berarti itu banyak banget orang yang bisa kita targetin untuk dapat ads-nya kita. Gitu. Nah, tapi ketika kita berbicara seseorang yang sudah pernah berinteraksi, itu bisa difilter lagi supaya cost-nya lebih efektif. Misalnya contohnya kita sudah punya sosial media dan di sana sudah ada fans-nya atau followers. Nah, kita bisa kok kalau mau hanya menargetkan hanya kepada mereka yang sudah follow misalnya gitu, atau kepada mereka yang sudah pernah like atau komen di postingan kita. Itu juga bisa gitu. Jadi memang kita pun bisa mengkontrol siapa target audiensnya kita. Nah, terlepas dari audiensnya itu tadi, saya akan lebih banyak membahas terkait goals atau tujuan ketika kita pasang iklan. Yang tadi sempat di-mention ada 3 istilah utama nih, yang sebenarnya kan platform untuk pasang iklan itu sendiri banyak. Selain Facebook dan Instagram kan ada Twitter, ada YouTube, ada Google, dan bahkan atau media-media lain seperti Detik, Kompas gitu. Tapi di sini saya ngambil istilah yang paling umum dan paling banyak dan hampir di semua platform itu ada. Yang pertama adalah awareness. Simpelnya, awareness itu adalah tujuan kita ketika misalnya kita tahu kita punya brand dan orang lain tuh belum tahu nih soal brand kita. Jadi goalnya adalah membuat orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Sementara di consideration itu adalah fase atau kayak level naiknya lagi nih. Gitu. Mungkin mereka bukan sekedar mungkin mereka, maksud saya, kita sudah membuat mereka yang tadinya belum tahu menjadi tahu. Nah, tapi kan kita punya ekspektasi dong. Nggak cukup nih kalau mereka tahu. Kita pengen mereka tuh consider tentang produknya kita. Consider di sini apa? Misalnya ketika mereka ingat mau beli boba, ingatnya tuh mereknya kita. Ketika kita punya promo, mereka juga tertarik untuk membeli sehingga melakukan interaksi. Seperti misalnya like, nge-share promonya kita, komen di postingannya kita gitu. Jadi itu adalah fase consideration. Nah, fase yang terakhir yang pastinya hampir semua brand itu menjadikan sebenarnya ini adalah goal utama atau ujung-ujungnya pengennya ada penjualan. Pastinya seperti itu kan. Nah, itu ada di fase conversion gitu. Tapi memang tidak semua brand yang masuk di sosial media itu siap untuk sampai ke fase ini. Contoh paling simpel, saya ngambil 2 contoh. Misalnya tadi sempat di-mention mengenai boba. Misalnya ini adalah usaha kita, misalnya kita nih punya usaha jualan boba gitu. Nah, jualan boba ini kita punya sosial medianya. Ketika kita ingin beriklan di fase awareness atau di tahap awareness, udah pasti itu bisa gitu. Kita membuat orang yang tidak tahu menjadi tahu gitu. Sementara kalau di fase consideration itu kan tahap yang lebih lanjut. Kita masih bisa nih bikin suatu konten itu kita boost atau dipakein ads gitu kan, dipasang ads untuk konten tersebut. Kita minta orang berinteraksi di sana, komen, like, dan share. Tapi kita juga pengen mereka jualan. Nah, membeli, maksudnya kita pengen jualan dan mereka membeli. Nah, di fase ini tuh nggak semua brand bisa. Kenapa? Karena harus siap. Misalnya kalau tadi kita punya sosial media, untuk promoin bobanya kita, tapi kita belum misalnya punya official store. Contoh paling gampang adalah misalnya kita rata-rata yang jualan itu punya official store misalnya di Shopee, misalnya gitu. Nah, ketika kita belum punya
online store yang untuk orang membeli, itu di fase conversion itu sangat sulit untuk mengukur gitu. Jadi hanya bisa sampai fase consideration. Tapi misalnya ketika kita sudah punya medium untuk orang membeli secara online, nah di fase conversion ini tuh lebih mudah gitu. Nanti saya akan jelaskan contohnya satu-satu. Nah, sebelum ke contoh, saya balik lagi ke tadi konsep terkait goal atau tujuan kita pasang iklan. Gitu. Nah, di dashboard Facebook sendiri, itu secara goals dibagi lagi nih. Misalnya, di fase awareness, kita tadi tujuannya ingin bikin orang tahu yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, di Facebook itu ada 2 pilihan objektif lagi, jadi dibagi lagi nih lebih detail. Kenapa mereka membagi? Itu supaya pengukurannya jauh lebih tepat dan jauh lebih efisien. Nah, misalnya tadi awareness, bisa dipilih lagi brand awareness kah atau reach. Nanti saya ada slide yang isinya adalah definisi atau pengertian dari masing-masing objektif. Nanti akan saya share, tapi untuk sekarang saya akan fokus ke beberapa goals yang paling banyak dipakai oleh brand. Contohnya adalah reach. Gitu. Reach di sini adalah goal yang tadi kan tahu tidak tahu. Nah, akan dipengaruhi oleh tipe pembelian kita di Facebook. Contohnya adalah kalau reach itu berarti kita membayar ketika orang itu melihat iklan kita top. Jadi misalnya muncul nih iklan di feed-nya kita ya, di timeline-nya kita cuma lihat doang, tidak berinteraksi, tidak ngeklik, tidak nge-share apalagi gitu. Cuman lihat aja, itu tuh yang ngiklanin udah bayar. Itu disebutnya cost per miles. Tapi ini FYI aja, karena pembahasan saya di sesi ini nggak akan bahas terkait tipe pembelian di Facebook, tapi ini sekedar informasi. Nah, kalau di fase yang consideration, itu ada banyak lagi tuh pilihannya. Ada traffic. Traffic itu apa sih? Traffic itu kita membayar ketika orang ngeklik dan masuk ke sebuah page di luar dari sosmed. Misalnya, traffic ini dibawa ke website, gitu. Biasanya rata-rata ke website. Nah, itu tuh pengiklan hanya bayar ketika orang masuk ke website yang mau kita iklankan, gitu. Jadi nanti baru bayarnya tuh seperti itu. Nah, sementara untuk engagement itu adalah pengiklan itu bayar ketika audiensnya itu berinteraksi dengan iklannya kita. Misalnya kita ada iklan, terus orang itu misalnya tadi ngeklik, terus nge-like, terus ada komen di situ. Nah, itu pengiklan baru bayar ketika ada interaksi dengan audiensnya. Kalau install, pasti udah kebayang. Pengiklannya baru bayar ketika ada orang yang install dari ads tersebut. Satu lagi yang akan saya bahas di sini itu adalah video views. Biasanya ini ketika materinya video. Ketika materinya video dan orang menonton di atas 3 detik, kalau di Facebook itu 3 detik, kalau di YouTube itu di atas 5 detik gitu. Itu baru bayar, pengiklannya tuh baru bayar. Jadi kalau misalnya saya nih dapat iklan bentuknya video terus langsung nge-scroll, nah itu belum bayar. Tapi ketika saya stay gitu kan, diam dulu dan lihat sekitar 3 detik itu baru bayar. Gitu. Itu untuk di fase consideration. Sementara satu lagi tadi yang conversion itu memang ketika ada tendensi untuk pembelian. Misalnya mungkin nanti untuk ini karena agak cukup panjang saya akan jelasin di sampel yang bawah. Nah, kurang lebih seperti itu secara goals. Jadi, memang kita tuh bisa pilih goals-nya. Nah, ketika kita sudah tahu goals, ini banyak tipe-tipe iklannya nih yang bisa kita pilih. Nah, yang tadi saya mention, memang sesi kali ini adalah supaya membuat kita semua, teman-teman, siapa tahu beriklan, atau ada saudara teman yang mau beriklan, itu paham bahwa setiap goals itu punya tipe atau bentuk iklan yang paling sesuai atau paling cocok. Sehingga itu akan mempengaruhi harga atau cost per iklan yang kita dapatkan gitu. Akan lebih murah ketika kita bisa memilih goals dengan bentuk ads yang paling tepat. Mohon maaf sebelumnya kalau saya ngomongnya agak nggak konsisten ya, kadang-kadang bilang ads, kadang-kadang bilang iklan gitu. Sebenarnya saya biasa mentionnya tuh sebagai ads, tapi takutnya
teman-teman agak bingung. Jadi tadi saya di tengah-tengah sempat mentranslate itu sebagai iklan. Tapi kalau saya campur, mudah-mudahan teman-teman masih tetap paham ya. Kalau ketika saya mention ads, yang dimaksud adalah iklan. Nah, ini adalah definisi. Saya nggak akan terlalu bahas di sini, tapi nanti ini akan saya share juga ke teman-teman untuk dibaca lagi mungkin. Jadi ini ada pengertiannya yang tadi saya mention. Nah, poinnya adalah tadi ketika kita sudah tahu nih goalnya kita apa. Oh, saya tadi punya bisnis, saya punya akun yang isinya bisnis saya nih mau jualan boba, misalnya gitu kan. Saya mau pasang iklan nih. Kira-kira iklannya bentuknya apa ya? Yang pasti sih saya pengen orang misalnya sampai tahap tahu dulu deh saya jualan ini gitu. Nanti setelah orang tahu, saya akan masuk ke fase di mana saya pengen orang membeli bobanya saya gitu. Nah, ketika kita punya objektif atau tujuan yang tadi sudah cukup jelas, barulah kita bisa memilih tipe-tipe iklan seperti apa yang bisa kita manfaatkan. Mungkin sebelum saya masuk ke tipe-tipe ads ini, ada pertanyaan dulu kah terkait goals di sosial media? Supaya motongnya mungkin lebih enak. Bapak Ibu, teman-teman silakan. Mungkin kalau ada yang bertanya langsung. Rasanya belum ada. Mbak Ade. Oke, saya lanjut dulu gitu ya. Nah, jadi tipe-tipe ads ini sebenarnya kalau dibedah tuh banyak banget. Tapi kalau misalnya saya kurasi lagi, ini ada 5 tipe favorit yang biasanya paling banyak dipakai oleh brand. Yang pertama itu adalah single image itu. Ya, dia cuma satu foto dengan caption, lalu kita iklankan. Gitu. Lalu yang kedua, ada yang tipenya banyak image atau yang disebut namanya carousel. Biasanya tuh rata-rata brand itu pakainya 3-5. Tapi sebenarnya kalau slotnya itu bisa sampai 10 image gitu, untuk yang dipakai di tipe ini. Nah, yang berikutnya itu ada slideshow. Jadi slideshow itu adalah fitur yang disediakan oleh Facebook. Misalnya nih, kita sebagai pengiklan punya stok-stok foto. Tapi kita ingin membuat materi kita lebih menarik. Jadi ingin dibuat versi ala video gitu. Contohnya ini. Jadi kita punya stok foto, dimasukin ke dashboard-nya itu ada, nanti mereka akan secara otomatis membuat foto-foto ini bergerak atau seperti slideshow gitu. Jadinya mirip-mirip video, tapi sebenarnya itu kumpulan dari foto-foto biasa gitu, image-image biasa. Nah, yang berikutnya, yang favorit lagi adalah video. Gitu. Biasanya nih memang video-video kalau misalnya kita lihat ya paling booming itu kan video-videonya Gojek, video-videonya Grab, banyak sekali video yang diiklankan oleh mereka. Gitu. Nah itu memang menjadi salah satu favorit juga karena di video itu bisa bercerita lebih banyak. Secara pendekatan juga bisa secara emosional ataupun fungsional. Jadi bisa langsung promo ataupun bisa storytelling dulu gitu kan. Makanya video ini tuh menjadi salah satu favorit dan memang ternyata audiens itu juga enjoy gitu, menikmati dengan yang namanya format video ini. Nah, yang terakhir yang biasanya nih paling banyak digunakan oleh mereka yang punya goal atau tujuan tuh langsung ke jualan gitu. Itu adalah collection ads. Nah, tapi syaratnya di sini yang untuk jalanin ads ini tuh harus sudah punya minimal official store lah di suatu e-commerce karena syaratnya adalah mengkonekkan dengan halaman kita punya jualan gitu. Baik itu misalnya tadi contohnya di Shopee kah, di Tokped kah, atau mungkin kita punya website sendiri yang bisa jual beli di sana. Nah, syaratnya untuk di tipe ads ini tuh seperti itu gitu. Jadi nanti kalau misalnya untuk brand-brand yang tidak punya official store atau yang jualan online, biasanya 4 tipe ads yang lainnya yang akan dipakai gitu. Nah, tadi kan kita sudah berbicara terkait goals-nya, lalu beberapa tipe ads. Sekarang kalau kita connect-in nih, gitu kan. Jadi, kalau kita punya goal ini, pakainya tipe ads yang mana nih? Gitu.
Nah, ini akan coba saya exercise sedikit. Nah, contohnya ini. Jadi ketika misalnya nih, saya punyanya cuman foto nih, cuman single image gitu kan. Apa ya, goals apa ya yang bisa saya capai? Misalnya berangkatnya dari tipe ads gitu. Atau materi yang kita punya. Nah, kalau misalnya single, kita bisa utilize goals yang tersedia itu misalnya tadi reach, berapa banyaknya orang yang pengen kita make sure dapat iklannya kita. Traffic itu ketika kita pengen mereka ngeklik iklannya kita dan kita bawa ke suatu tempat yang lain. Engagement itu tadi yang interaksi, dan apps install itu ketika kita mau mereka install. Jadi single image ini tuh bisa diutilize untuk goal-goalsnya ini nih. Gitu. Nah, kalau carousel itu kita pakai carousel tuh enaknya untuk tujuan apa ya? Itu misalnya tadi traffic. Kenapa traffic ini bahkan kalau di-compare dengan single image itu lebih cocok untuk carousel? Bukan sebenarnya sih cocok di sini juga tergantung dengan tujuan ya, tapi akan lebih baik traffic ini dipakai saat carousel itu ketika kita punya banyak link gitu. Dalam artian gini, saya punya di website saya tuh ada 3 produk yang pengen saya highlight nih gitu misalnya gitu. Nah, dengan carousel kita bisa naikin 3-3-nya produk itu dan masing-masing produk bisa dikasih link yang berbeda gitu. Makanya untuk traffic kalau itu multi page itu lebih multi halaman gitu, ada beberapa halaman, itu lebih cocok menggunakan carousel dan objektifnya adalah traffic. Nah, kalau conversion itu yang tadi saya mention gitu. Ini bisa juga langsung ke conversion atau penjualan selama kita punya page atau halaman orang memang beli di sana gitu. Nah, untuk katalog katalog sales, bedanya apa sama carousel biasa? Di versi katalog sales itu ada button lah ya, semacam button atau kolom atau yang bisa diisi teks harga gitu. Jadi bedanya dengan carousel biasa, contohnya misalnya itu yang traffic aja gitu atau dengan yang langsung jualan itu ada dan tidak adanya bagian harga di materinya. Nah, sementara untuk slideshow sebenarnya hampir mirip dengan single image, itu akan sangat cocok di goals yang ini. Gitu. Loh, kok nggak di engagement? Emang nggak bisa ya kalau slideshow ini saya pakai untuk tujuan supaya orang-orang tuh berinteraksi dengan iklan saya? Bisa, tapi ada plus minusnya. Nanti akan saya contohkan di bawah. Nah, sebelum nyambung ke contoh yang lebih real ibaratnya, ini ada 2 tipe lagi yang goals-nya itu paling cocok seperti apa. Contohnya kalau di video, itu cocok brand awareness. Tadi saya nggak jelasin brand awareness itu seperti apa, tapi brand awareness itu bedanya dengan reach. Jadi kalau reach itu kan tadi ketika kita pasang iklan dan kita bayar orang itu ketika melihat iklannya kita. Nah, kalau brand awareness itu ada tambahan step lagi nih, tambahan langkah lagi, yaitu ketika orang melihat iklannya kita dan ketika mereka mendapatkan survei dari kita, mungkin kalau ada yang pernah dapat survei di Facebook di timeline-nya atau kalau saya sih paling sering tuh dapat survei di YouTube gitu. Nah, kurang lebih mirip seperti itu. Jadi YouTube biasanya suka nanya, pernah lihat iklan ini atau tidak gitu. Mudah-mudahan sih teman-teman kebayang dan ada yang pernah ya. Jadi saya ngomong kita satu frekuensi. Nah, itu tuh seperti itu. Jadi kalau brand awareness itu plus dengan survei gitu. Nanti akan ditanya pernah lihat iklan ini atau enggak. Jadi hasilnya nanti tuh selain ada misalnya 10 juta yang lihat iklan kita, akan ada jawaban ternyata 2 juta yang ingat dengan iklan kita gitu. Itu sampai sana untuk brand awareness. Sementara kalau reach itu tadi hanya sampai ada 10 juta orang yang lihat iklan kita. Udah gitu. Harganya pasti beda gitu. Nah, untuk video yang paling efektif tentu saja kita membeli atau pasang iklan yang goals-nya adalah berapa banyak orang yang melihat video kita atau video views ini. Katalog sales di sini sebenarnya bukan langsung ke goals utamanya, tapi video itu paling banyak disukai dipakai katalog sales itu untuk menarik perhatian sebelum akhirnya orang membeli gitu, karena materi video itu lebih menarik daripada yang
still atau yang tidak gerak gitu kan. Nah, satu lagi yang terakhir itu collection, jelas kalau ini hanya untuk yang tujuannya sampai ke jualan gitu. Sampai situ mungkin kalau ada pertanyaan, karena setelah ini saya akan lebih banyak bahas langsung di contoh-contoh gitu. Kalau secara konsepnya terkait goal dengan tipe ads yang bisa dipilih itu kurang lebih itu tadi. Kira-kira kalau ada pertanyaan dari sini silahkan. Ada Mbak Ades di QA mungkin mau dibahas dulu gitu, masih terkait dengan Facebook rasanya yang tadi Boleh. Boleh ya? Dari Boleh. Mbak Endah nih, Mbak Endah dia bertanya kalau di FB itu banyak pilihan model beriklan, ada boost post dan lain-lain. Nah ini sih bertanya gini, akan ada sesi pelatihan khusus nggak untuk ngulik iklan tersebut? Akan ada nggak Mbak Ades? Sebenarnya ini kalau yang kita bahas itu Mbak Maria ada sempat salah satu di list kita untuk terkait ini, sesi pelatihan khusus, tapi memang untuk yang 3 mendatang, yang sesi 1, 2, dan 3, itu masih belum spesifik ke latihan khusus, karena kalau latihan khusus kan jatuhnya praktek ya, gitu. Yang 3 mendatang itu masih sifatnya teori, itu masih memahami apa yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya memang ini memang mau gitu, maksudnya peminatnya ada, boleh mungkin dikonsiderasi ya Mbak Maria. Oh boleh, untuk di next workshop yang nanti kita sudah agendakan ya, disempilin di situ gitu, Mbak Ades? Mungkin bisa di sesi harusnya sih di sesi yang ketiga ya. Oh ya, oke. Mbak Endah nanti ditunggu ya di sesi ketiga khusus buat Mbak Endah, nanti kita akan berikan boost post yang seperti apa yang akan menambah penjualan yang akan terjadi gitu. Mungkin teman-teman juga boleh tuh kalau nanti akan bergabung. Ada lagi nih dari Mas Matius Manulong bertanya terkait dengan ada 2 pertanyaan. Yang pertama di dashboard FB Ads terdapat sebuah indikator yang seperti jarum speedometer. Ya. Pertanyaannya adalah mana yang lebih baik indikatornya antara audiens yang spesifik atau audiens yang luas. Itu yang pertama ya, Mbak Des. Yang kedua, ada beberapa produk dalam satu brand yang sama namun memiliki segmen yang berbeda. Apakah perlu set audiens berbeda juga atau bisa disamakan? Nah, enggak Mbak Des. Oke, sebenarnya satu sisi mendapatkan pertanyaan sih saya senang karena ternyata dari teman-teman berarti sudah cukup aware dengan sosial media. Tadi tuh saya sempat takut gitu, kalau saya jelasin kira-kira teman-teman kebayang atau enggak ya, tapi dari pertanyaan ini saya senang karena ternyata sudah cukup tahu ya mengenai sosial media. Nah mungkin saya langsung jawab pertanyaan dari Mas Matthews ya. Jadi mungkin saya sambil liatin slide atas-atasnya tadi sempat nunjukin juga screenshot-annya. Sebentar. Agak atas ya tadi. Ini contohnya yang di sini. Nah, itu kan yang dimaksud speedometer yang di sini ya, gitu. Jadi kalau pertanyaannya adalah mana yang lebih baik indikator antara audiens yang spesifik atau audiens yang lebih luas. Nah, ini kita kembalikan lagi ibaratnya tuh item yang harus kita checklist nih sebelum menentukan. Yang pertama adalah tujuan kita apa gitu. Apakah ini misalnya brand atau produk baru yang harus banyak orang tahu, jadi maksudnya dalam artian general gitu. Siapapun boleh atau siapapun kita pengen dia tahu nih produk kita gitu. Misalnya jaket lah gitu, misalnya jaket, saya pengen mau mereka yang suka naik gunung, yang nggak naik gunung, misalnya gitu, saya mau mereka tahu soal si jaket yang saya buat ini misalnya gitu, ya otomatis general akan lebih baik kalau tujuannya untuk seperti itu. Tapi kalau misalnya memang ujung-ujungnya saya pasang iklan karena saya pengen yang tertarik dengan jaket naik gunung ini berpikir untuk membeli misalnya gitu, berarti spesifik itu lebih baik gitu. Jadi yang pertama memang kita tentuin dulu kita mau sampai mana nih parameter yang diri kita sendiri ukur untuk iklan yang kita jalankan. Nah, parameter yang kedua yang paling menentukan sebenarnya adalah budget gitu. Budget kita, misalnya saya kasih contoh. Misalnya kita punya budget 1 juta. Lalu
kita coba nih di dashboard yang tadi, punya budget 1 juta, target audiens saya seperti ini. Muncullah kan angkanya tuh. Misalnya yang terpapar adalah 100 juta orang gitu kan. Dengan kalau saya misalnya budget 1 juta, tapi spesifik target audiensnya yang interestnya misalnya hanya A, B, C, D. Otomatis secara potensial audiensnya kan mengecil gitu. Nah, kalau saya punya budget 1 juta, saya akan memilih yang lebih spesifik. Kenapa? Karena budget 1 jutanya saya ini harus saya make sure cost efisiensinya gitu. Saya pengen orang ada konsiderasi untuk membeli produk saya gitu. Jadi kalau saya jadi Mas Metius, mungkin saya akan lebih cenderung memilih ke yang spesifik gitu, kecuali kita memang nggak ada objektif untuk nantinya orang membeli gitu, cukup tahu aja dulu gitu, karena kan tergantung materi iklannya nih gitu, karena ada beberapa yang seperti itu gitu. Itu general aja gitu. Karena apa? Karena biasanya nggak meremehkan general juga nih saya, biasanya kalau kita pasang ads general itu akan dapat di reportnya insight yang lebih dalam gitu. Mereka akan mengkategorikan sendiri nih, misalnya dari general ini, oh ternyata yang interestnya entertain itu lebih banyak berinteraksi dan tertarik dengan iklannya kita, daripada yang mereka lebih banyak interestnya itu ke sport, misalnya gitu. Nah, jadi keuntungan pasang general itu biasanya kita dapat deep insight di sana. Baru setelah kita pasang general, kita pasang iklan lagi, punya budget lagi nih, itu langsung ke spesifik. Nah, spesifiknya ini dapat atau belajar dari ads yang lebih general tadi untuk audiens yang general yang sudah kita pasang duluan gitu. Jadi sebenarnya untuk general itu bisa di layering lagi gitu istilahnya. Kalau kita akan pasang ads lagi, general duluan tuh akan dapat learning langsung dari Facebook ibaratnya, dari yang sudah kita jalanin. Tapi kalau kita sekiranya budgetnya sangat terbatas dan belum ada plan untuk pasang ads lagi atau tidak, langsung spesifik pun tidak masalah gitu. Karena biasanya kalau langsung spesifik, cost efisiensinya kan lebih efisien untuk kita gitu sebagai pengiklan. Gitu sih kurang lebih gitu. Jadi kalau ditanya lebih baik, tadi indikator utamanya adalah goals-nya sama budget sih yang paling mempengaruhi gitu. Karena kita kan pengen lebih efisien. Nah, jawab dulu mungkin yang kedua, ada berapa produk dalam satu brand? Ada beberapa produk dalam satu brand yang sama, oke. Namun memiliki segmen yang berbeda. Apakah perlu set audiens yang berbeda atau bisa disamakan? Saya akan kasih rekomendasi untuk langsung dibedakan. Tuh. Apalagi kalau produknya ini udah berbeda, masnya sudah tahu bahwa segmennya juga berbeda gitu. Misalnya kan tadi produk kita punya jaket, yang satu jaket anak, yang satu jaket remaja gitu, maksudnya anak-anak muda gitu. Ya udah pasti kalau yang remaja kita pengennya langsung targeting ke stakeholdernya ibunya gitu kan. Berarti kan secara target kita langsung aja secara umur, interestnya itu langsung memang yang langsung ke ibunya ini, pembeli jaket anak gitu. Tapi kalau misalnya, dan untuk yang satu lagi, target yang lebih ke muda, ya kita langsung pasang set audiensnya untuk yang lebih muda. Jadi saja saya untuk yang nomor 2, langsung disegmentasikan. Kita bikin ad group yang berbeda untuk 2 produk yang berbeda ini meskipun di satu brand yang sama. Kurang lebih seperti itu. Mungkin dari Mas Metiusnya ada pertanyaan lagi atau sanggahan atau mungkin apa, monggo jatuhnya diskusi. Oke, sambil menunggu Mas Matius nanti berkomentar, satu lagi dari Mas Andi Septian ini Mbak, biar sekaligus tuntas saja, nanti habis itu kita lanjut ya. Nah Mas Andi ini bertanya terkait dengan kalau saya punya toko online di Tokopedia, sebaiknya saya promosikan pakai carousel atau collection ya? Nah, silakan Mbak Des. Oke, jadi sebenarnya bisa dua-duanya, tapi memang kalau secara effort ya, saya bilang secara usaha gitu, kalau misalnya kita sudah punya, kan di Tokped pasti kan ada display ya, barang A, barang B, barang C, gitu. Itu kalau misalnya mau carousel itu bisa, tapi memang secara bentuk aja sebenarnya yang beda Mas secara collection. Jadi maksudnya gini, kalau carousel itu kita nentuin nih, kita pilih nih mana aja yang mau masuk
di karuselnya kita gitu, karena kan slotnya itu terbatas. Jadi kita pilih, oh ternyata kita mau pilih produk yang A, B, C, dan D. Padahal sebenarnya kita punya sampai Z nih, misalnya gitu kan di Tokped-nya kita. Kita bisa pakai karusel gitu. Nah, kalau yang di collection itu sebenarnya langsung dikonekin gitu oleh Facebook. Jadi misalnya kita punya dashboardnya Facebook, kita punya akunnya di Tokped. Nah, Tokped-nya ini kita langsung konekin ke Facebook dan dia akan narik semua display yang ada di tempatnya kita di Tokped. Misalnya tadi Mas Sandi punya A sampai Z kan produknya. Nah, itu oleh Facebook dia langsung ditarik. Nah, kita kan nanti akan pasang set audiensnya ya. Misalnya target audiensnya anak muda umur 15 sampai 20, cewek dan cowok. Tertariknya misalnya ya ada yang entertain, ada yang sport. Nah, misalnya secara konteks, Masnya tuh jualannya di situ ada beberapa barang gitu. Nah, misalnya saya adalah yang interest-nya entertain gitu kan. Otomatis Facebook akan mengkurasi atau membantu memilihkan produk-produk yang cocok untuk saya gitu. Misalnya di sana entertain di sini misalnya apa ya? Mungkin fashion deh misalnya paling gampang. Fashion gitu kan. Berarti nanti di tokonya Masnya kan ada baju. Nah, mungkin yang akan muncul baju. Tapi Masnya tuh punya produk juga di Tokped-nya itu barang-barang olahraga misalnya. Nah, ada orang nih cewek juga gitu misalnya, tapi interest-nya tuh dia lebih banyak di sport. Maka ads yang akan muncul otomatis akan barang-barang yang sport tadi gitu. Jadi di collection itu lebih enaknya karena dia membantu untuk milihin nih mana produk yang kira-kira cocok untuk si target audiensnya. Tapi apakah carousel nggak bisa di-set seperti itu? Carousel juga bisa gitu. Bedanya apa sih? Tipis banget sebenarnya hanya dibentuk ads. Ini saya tunjukin ke slide yang contoh ads. Sebentar ya. Agak lama, agak jauh. Jadi kalau di carousel, Masnya kan tadi punya display, dimasukin satu-satu ke slotnya. Gitu. Udah seperti itu aja. Nah, kalau mau dikonekin ke Tokped-nya, setahu saya juga itu bisa. Cuman saya pribadi belum jalanin gitu, untuk langsung yang seperti itu. Biasanya karena kalau udah punya official store, rata-rata orang akan memilih yang collection gitu. Karena kalau di collection jadi dia ada dua bagian lah ibaratnya. Yang satu adalah materi yang ibaratnya kita punya emosional pendekatan nih gitu. Materi ini bagus loh untuk kalian, kita mau ngomong lebih banyak atau bercerita lebih banyak. Dia punya slot ini yang video. Di bawahnya baru display gitu. Jadi ini tuh kayak mininya official store kita gitu, dibawa bentukannya ke Facebook gitu. Sementara kalau carousel tuh dia memang langsung fokus ke barang jualanan aja gitu. Tapi kalau secara targetingnya dua-duanya sama, bisa di-set gitu. Yang tadi misalnya orang yang memang cocoknya entertain atau fashion tadi dan yang sport gitu. Tapi secara tampilannya aja yang beda. Nah, kalau lebih efektif yang mana? Itu tiap brand itu punya case yang berbeda gitu. Jadi kalau saja saya mau jalan, kita biasa mentionnya sebagai A/B testing gitu. A/B testing di sini berarti kita coba dua-duanya nih. Misalnya tadi kita punya budget 1 juta. Tapi kita benar-benar punya budget 1 juta. Ya udah aku jalanin ads dulu deh 500.000, 500.000-nya dibagi 2. Satu untuk carousel tipenya, satu untuk collection. Nah, jalanin dua-duanya barengan, biasanya nanti di situ kita dapat learning. Oh, ternyata dengan konten yang saya punya, bentuk collection itu lebih bagus. Maka sisa 500 budgetnya saya suggest untuk langsung pakai collection. Gitu. Atau kebalikannya, oh ternyata orang yang tertarik dengan brand saya udah nggak perlu tuh diceritain nenoknya gitu, mau langsung lihat produknya, berarti carousel lebih cocok. Nah, sisa budgetnya runningin buat carousel gitu sih kalau saja saya. Jadi memang kadang untuk kita tahu tipe mana yang paling bagus, kita memang bisa belajar dari brand lain gitu. Tapi kadang kalau saya pribadi, saya lebih suka dengan kita A/B testing dulu sendiri gitu. Nanti dari situ baru kita lanjutkan setelah dapat
kita biasa mentionnya insight gitu kan, bahwa oh ternyata tipe ads ini lebih cocok untuk saya, maka lanjutkan tipe ads yang sudah cocok. Aduh, sampai nabrak jari saya ke meja. Gitu. Sih, mudah-mudahan menjawab. Monggo loh kalau ada feedback, karena saya maunya jatuhnya juga diskusi, karena kalau di sini tuh topiknya tidak ada benar dan salah. Semua bisa benar dan semua bisa kurang tepat, tergantung dengan konteks. Bisa lanjut dulu Mbak Des. Oke, lanjut dulu kalau gitu ya. Ini ada beberapa sebenarnya lebih ke exercise sih, karena melihat teman-teman di sini udah cukup aware dengan sosial media, jadi saya lebih enak juga mungkin jelasinnya. Jadi tadi ketika kita udah tahu nih goals-nya apa, lalu ada beberapa tipe ads. Nah, sebenarnya sesi yang akan lebih banyak membahas lebih dalam terkait tadi lebih baik, jadi saya pakai tipe ads yang mana gitu. Karena ketika ngomong lebih baik, itu sudah ada money atau duit nih yang berbicara gitu. Karena ketika kita bertanya lebih baik, artinya kan kita pengen cost-nya lebih efisien gitu kan. Nah, itu memang yang perlu dilihat adalah hasilnya dari goal dan tipe ads yang kita pilih gitu. Itu baru kita bisa benar-benar menentukan mana yang lebih baik gitu. Contoh, ini yang pernah saya jalanin, tapi memang di sini saya belum buka lebih banyak terkait datanya, karena memang ini ada di sesi kedua, nanti yang lebih detail, akan bahas report nanti kan di sana, jadi result angka-angkaan tuh akan keluar di sana. Contohnya nih, saya punya materi video. Kan Facebook bilang nih, kalau untuk video itu, best practice-nya adalah untuk misalnya brand awareness atau yang memang langsung video view gitu kan. Sebenarnya Facebook ketika rekomendasiin itu tuh ada memang sudah ada alasannya atau best practice-nya gitu. Kenapa? Nih misalnya saya pernah bandel karena saya juga penasaran kan gitu. Kenapa sih memang nggak dicoba untuk tipe ads yang lain gitu? Kenapa? Saya cobalah runningin video untuk goals engagement atau interaksi gitu. Yang terjadi apa? Saya jalanin dua ini, ketika saya jalanin video dan memang fokus goalnya adalah video views, saya benar-benar bayar, misalnya dapat orang yang nonton 10 juta. Ya saya bayar untuk 10 juta itu gitu. Dan datanya hampir match gitu. 10 juta orang yang nonton, kalau saya bagi cost per 10 jutanya, saya dapat misalnya berapa rupiah, itu jauh lebih murah gitu. Let's say misalnya ternyata cost per view-nya kita mention aja misalnya 100 gitu ya. Saya dapat 10 juta dengan cost per videonya 100 nih gitu. Lalu saya jalanin lagi video yang sama, tapi tipe goals-nya yang saya pakai itu adalah engagement. Nah, engagement ini saya merugi karena kalau dihitung-hitung yang cost per view-nya tuh jadi mahal, misalnya bisa jadi 1.000 gitu. Kenapa ya? Ya karena karena goal yang kita pilih adalah engagement. Nah, engagement itu kita bayar ketika orang berinteraksi, yang nge-like, ya komen, yang nge-share, yang ngeklik di area iklannya kita, yang mana juga ngeliat gitu. Jadi kalau nanti dari hasil reportnya yang lihat baru 1 juta, tapi budget saya udah habis. Ya iya, karena dibagi. Engagement ini kita bayar untuk semua interaksi yang terjadi termasuk menonton gitu. Makanya kalau punya video dan goal kita adalah pengen tahu berapa banyak orang yang nonton video, ya sebaiknya kalau memang tujuannya adalah kita pengen tahu berapa banyak orang berinteraksi dengan videonya kita, ya engagement bisa dipakai gitu. Tapi jangan dihitung cost per efektifnya langsung ke views aja gitu sih. Jadi ini memang ada best practice-nya itu tergantung juga dengan cost efisiensi nantinya. Jadi nanti akan ngomongin lebih banyak budget tuh di part-part ini gitu. Cuman tidak akan terlalu saya bahas lebih dalam di sesi yang ini sih. Next-nya adalah, ini udah hampir selesai sebenarnya presentasinya saya. Next-nya sih ini lebih ke study case aja, diskusi terkait goal dan tipenya tadi. Nih, contohnya adalah saya, gitu kan. Tadi pagi,
Tuh, bisa dilihat jamnya juga jam 6 pagi saya buka Facebook. Langsung dapat iklannya, Samsung. Saya sih nggak lagi ngomongin Samsung, tapi mungkin secara interest termasuk targetnya Samsung ini. Nah, kita sebagai audiens atau sebagai pengiklan bisa belajar dari pengiklan yang lainnya gitu. Jadi pas lagi dapat iklan Samsung ini yang saya pikirin pertama adalah ya saya baca kontennya, lalu saya mencoba menebak-nebak. Ini Samsung bikin iklan ini dia tujuannya apa ya? Oh, dia pakai tipenya single post. Terus di situ ada button atau call to action yang biasa kita mention call to action juga kalau di dashboardnya. Ada shop now atau belanja sekarang. Oh, berarti dia tuh sebenarnya punya tujuan untuk orang ngeklik ads ini dan akan dibawa ke page dia jualan. Berarti kalau saya tebak, dia itu pakai tipenya kan udah pasti single ads, kelihatan goals-nya adalah untuk traffic. Karena dia membawa orang ke page yang lain setelah ngeklik ads-nya ini. Simple, tapi objektif bawa traffic-nya dapat. Case yang kedua, misalnya ada nih laki-laki lagi buka Instagram. Pas lagi dia buka Instagram, dia dapat iklannya Lazada yang ini. Begitu dibaca, bring your style back. Ini konteksnya apa sih gitu kan. Terus lagi ada promo, dapatkan 30.000. Apa tuh, saya nggak kebaca. Tadi nggak sempat lihat detail. Makanya di situ ada promo. Tapi di sini nggak ada button kayak shop now, atau misalnya, shop now, atau misalnya klik ke sini atau kemana. Dia nggak ada call to action-nya sama sekali gitu, nggak ada button. Kira-kira tujuan dia apa ya? Ya sebenarnya sih kalau buat saya cukup jelas bahwa mereka ini hanya punya tujuan itu di reach atau engagement. Yang penting orang tahu atau yang penting orang komen kayak love kayak di situ atau nge-share kali ke teman-temannya gitu. Tapi mereka nggak ngukur sampai harus berapa orang yang itu tuh ngambil promonya gue yang 30 per apa itu. Maaf, saya nggak kebaca padahal saya sendiri yang nge-screenshot. Gitu. Jadi kita pun sebagai pengiklan bisa belajar dari iklan-iklannya orang lain kalau misalnya kita sudah cukup paham mengenai goal dan tipe ads yang bisa dipakai gitu. Jadi kalau ngelihat ke sini, kalau kita bilang rugi banget dia nggak pakai call to action ke traffic website gitu, jadi pakai traffic. Ya enggak juga, mungkin karena memang parameter yang dia ukur hanya sebatas berapa banyak orang yang terjangkau atau terpapar oleh ads ini. Artinya yang paling cocok adalah reach. Atau yang mereka mau ukur adalah pokoknya aku mau ads-nya aku yang ini sampai puluhan ribu atau ratusan ribu orang yang nge-like supaya orang-orang tuh tahu kalau promoku ini tuh disukai oleh banyak orang. Ya cocoknya pakai engagement gitu. Jadi kita pun bisa menebak-nebak nih, kira-kira pengiklan ini tuh tujuannya apa sih, kok pakainya tipe yang ini gitu. Nah, kebetulan memang tadi pagi saya dapatnya iklan-iklannya yang ini gitu. Jadi saya ngasih sampelnya langsung yang ini. Nah, case yang ketiga ini lebih ke mungkin kalau tadi sudut pandangnya dari kita audiens biasa ngelihat iklannya orang lain, kurang lebih itulah yang bisa kita analisa gitu. Nah, sekarang case-nya ceritanya kita adalah pengiklan yang membantu misalnya teman kita atau mungkin diri sendiri beriklan gitu. Ini contoh case yang saya bikin buat ala-ala ya, ala-ala untuk kita discuss. Jadi misalnya nih ada sebuah brand telco, targetnya cewek dan cowok, umurnya 18 sampai 25 tahun, dengan interest entertainment, sport, musik, dan movie misalnya. Nah, ceritanya brand telco ini tuh punya produk baru. Nah, pengen orang-orang tuh tahu nih produk baruku tuh punya promo cuman beli Rp1 10 giga misalnya gitu promonya, karena dia kan produk baru gitu, ceritanya telco. Nah, kita sebagai pengiklan atau kita mungkin orang yang punya brand itu, kalau ditanya berarti goal mana ya di dashboard yang kupilih dan tipe ads mana yang bisa ku suggest gitu, karena aku harus ngebrief tim nih bikinin materialnya gitu misal. Ini sih yang pertama pop up gitu di kepala saya sendiri,
saya mau bentuk ads-nya adalah video. Kenapa? Karena di produk baru ini saya mau jelasin cukup banyak nih, produk baru namanya apa, terus unique selling-nya atau yang di highlight-nya itu apa, sama saya pengen pakai pendekatan yang emosional. Ada campuran emosionalnya gitu, storytelling-nya gitu. Misalnya pagi-pagi bingung nih, misalnya kayak gitu. Saya akan suggest video. Dan goal yang saya mau pakai itu adalah awareness yang brand awareness. Kenapa? Karena saya nggak cukup kalau cuman tahu berapa orang yang terjangkau dengan video saya ini. Kayak misalnya tadi contohnya 10 juta. Tapi saya pengen tahu berapa banyak orang yang mengingat iklan saya. Gitu. Karena saya lagi pengen nge-push orang-orang untuk tahu produk saya itu tuh apa gitu. Jadi saya pakai brand awareness gitu. Alasannya kurang lebih nih seperti yang saya jelasin tadi. Tapi apakah ini salah atau benar? Nggak ada salah atau benar. Bisa aja juga jawaban saya adalah misalnya single image. Karena misalnya saya pribadi juga terbatas secara materi yang saya punya gitu, saya nggak punya video. Ya saya bisa jalaninnya dengan single image, saya akan pakai reach, atau mungkin engagement. Tapi kalau untuk pertama kali jalanin mereka tahu produk barunya kita, saya akan memilih lebih pakai reach. Karena objektif saya adalah semakin banyak orang tahu mengenai produk baru gitu. Jadi suggestion di sini tuh tadi saya sampelin 2 dari 1 case. Nah, saya tidak berbicara mengenai salah dan benar, tapi yang penting adalah kita sendiri tahu goals-nya apa. Nah, kenapa itu penting? Karena jangan sampai nih nanti kita dapat reportnya terus marah-marah sendiri gitu, dalam artian aduh saya udah pasang yang reach tapi kok yang like cuman ada 1 juta dari 10.000 yang reach gitu. Ya nggak bisa gitu, karena kan kita membelinya memang by reach gitu. Jadi 1 juta yang berinteraksi itu adalah tambahan insight yang bisa kita dapatkan, yang mungkin bisa kita pakai lagi nih data itu untuk iklan selanjutnya gitu. Karena kenapa juga saya mention ini, soalnya kalau saya discuss itu yang terjadi itu banyak kebingungan ketika orang bilang, ya itu tadi misalnya saya lebih baik yang mana karena yang di kepala mereka tuh lebih ke budget kan, cost efisiensi gitu. Nah ketika kita berbicara cost efisiensi, yang harus dipahami adalah goal kita dulu apa, tipe yang kita pakai apa, sehingga ketika kita menganalisa itu masih dalam wadah yang sama, jadi jangan sampai nyebrang. Karena kalau sampai nyebrang nggak bisa keukur cost efisiensinya. Tapi bukan berarti nggak boleh nyebrang tapi tujuannya untuk mendapatkan data tambahan sehingga iklan kita berikutnya bisa kita perbaiki mana kurangnya gitu. Oh ternyata lebih baik berarti kalau saya pengen ada interaksi jalan dua-duanya aja tapi goalnya saya bedain dan beririsan. Jadi audiens ini bisa kita dapetin dua-duanya, berapa banyak yang reach dan berapa banyak yang berinteraksi, itu juga bisa gitu. Jadi kalau misalnya di suggest saya untuk jalanin ads itu biasakan kita sendiri A/B testing. Karena beda brand, beda yang mengoptimize gitu yang kita pengiklannya sendiri itu siapa, bisa jadi beda hasilnya karena banyak sekali detail di dashboard itu yang bisa kita mainin, mulai dari interest, mulai dari behavioralnya kan bisa di-add lagi di situ, termasuk juga perihal budget gitu. Nah, kurang lebih sih case dari saya yang ngomong sendiri ini sampai sini. Nah, ada 2 slide yang kita akan exercise bareng-bareng gitu. Saya ingin kita diskusi dan dari pembahasan hari ini kira-kira teman-teman bisa coba-coba nebak nggak sih kayak saya tadi gitu, begitu dapat ads, oh ini tipe ads-nya yang ini gitu, dan oh kayaknya goalnya si pengiklan ini nih gitu. Akan exercise ke arah sana. Mbak Ades, sebelum ini ada beberapa pertanyaan sih, nanti mau dijawabnya setelah exercise atau sebelumnya, mangga silakan. Tapi boleh saya tanya sedikit terkait dengan paparan yang tadi sudah diberikan ya Mbak Ades ya. Nah, gimana caranya supaya IG atau Facebook yang sudah kita pakai untuk berjualan itu bisa berubah jadi word of mouth yang efektif gitu? Kalau saya perhatikan kan kadang
orang masih percaya word of mouth itu jauh lebih powerful dibandingkan kalau kita pakai IG dan pakai FB gitu. Tapi saya pengen kalau semuanya digabung ya IG sama FB itu terus bisa ujungnya adalah word of mouth. Gimana ya? Oke. Jadi kalau kita berangkatnya dari iklan, jadi bukan kayak tiba-tiba diomongin orang gitu ya. Case-nya kan misalnya kayak apa ya, kemarin tuh yang baru in banget makanan yang Korea. dianggap tidak Islam gitu. Oh, salah Makanan ya. yang apa sih? Aku lupa. Klepon ya, klepon. Ini Oh, saya nggak klepon. saya nggak bahas informasinya itu benar salah ya, karena kan pasti masing-masing punya pendapat. Tapi ini contoh kasus, maksudnya yang tiba-tiba orang itu banyak banget ngomongin klepon, padahal kan sebenarnya ya nggak ada iklannya, dia hanya posting biasa sebenarnya kan gitu. Tapi orang ngomongin nih, terus jadi word of mouth, jadi semua orang tahu gitu. Nah, kuncinya kan ketika mau jadi word of mouth itu adalah orang ngomongin gitu kan. Nah, sebenarnya iklan itu tuh menjadi salah satu kendaraan gitu. Kendaraan untuk orang tuh terpapar iklannya kita, dan kalau secara materi iklannya itu bagus, orang bisa ngomongin, atau bukan bagus sih, mungkin lebih ke menarik untuk orang-orang ini omongin, akan diomongin. Contohnya adalah iklannya Gojek. Saya tuh kemarin baru dapat iklannya Gojek yang GoPay, kalau nggak salah, yang sama Pevita Pierce dan Joe Taslim. Itu saya pertama kali lihat itu dari iklan. Saya dapat sponsor ads-nya. Gitu. Oh, saya lihat, bagus banget nih iklan. Yang saya lakukan adalah datengin profilnya, saya share ulang videonya, karena menurut saya itu menarik. Gitu. Nah, ketika ada orang yang terpapar iklannya kita, dan dia tertarik untuk share, maka potensial untuk menjadi word of mouth itu di situ besar. Nah, tapi kalau kita berbicara nggak pakai iklan gimana caranya word of mouth, itu hanya Tuhan kayaknya yang tahu. Tapi kita bisa melakukan strategi-strategi yang kemungkinan itu bisa menjadi word of mouth. Gitu. Misalnya tadi dengan pakai iklan, tapi materi, kalau word of mouth itu sebenarnya yang paling penting tuh adalah materinya sih, topiknya. Gitu biasanya tuh harus relevan dengan kondisi saat ini, harus yang menggemparkan gitu kan. Nah, itu biasanya secara materi. Tapi kalau cara-caranya biasanya selain pakai IG Ads ataupun Facebook Ads gitu di iklan di dua platform itu, sebenarnya untuk potensial yang paling besar adalah menggunakan influencer. Gitu. Pakai yang di sosial medianya dia punya kekuatan untuk pengaruhi orang-orang yang kayak kita tahu ya, influencer atau KOL, Key Opinion Leader, kayak selebgram gitu kan. Nah, tapi kan kalau kita berbicara KOL lagi nih, layernya juga banyak gitu. Ada yang makro, yang secara followers juga puluhan ribu, ada yang kecil-kecil. Nah, pakai yang mana itu bahasan yang berbeda lagi, tapi setiap KOL ini juga punya role atau peran yang bisa diutilize gitu sih. Jadi kalau untuk word of mouth tuh kalau kita pretelin gitu banyak banget cara yang bisa kita coba buat, mulai dari ads ataupun penggunaan tadi influencer berbayar, ataupun mungkin menggunakan, ini saya dan teman-teman di kantor bisa menggunakan istilah gerilya gitu. Gerilya itu adalah orang-orang yang bukan mikro influencer yang kayak biasa berbayar, tapi mereka ngomongin gitu. Jadi kita punya ibaratnya tuh, misalnya kita punya materi, artikel, kita sebar ke forum, kita sebar ke grup gitu. Yang nyebarin nggak harus mikro atau KOL ini gitu, tapi bisa teman-teman kita, lingkungan kita, segala macam. Nanti dari situ kita bikinin lagi conversation-nya, baru kita tambahin mikro influencer untuk seolah-olah ngobrolin topik kita gitu. Jadi kalau untuk word of mouth tuh kalau saya samarin ya ada 3 jalur. 1 memang melalui ads, 2 melalui influencer, atau 3 melalui gerilya gitu, atau bawah tanah sebenarnya gitu. Alias kita menciptakan topik itu sendiri dan mencoba membuat topik itu booming. Gitu sih kurang lebih. Semoga menjawab ya. Saya agak menarik. Tidak menjawab. Intinya gimana caranya supaya bisa ya modelnya kayak klepon tadi ya, jadi hits gitu. Tapi itu nggak mudah rupanya ya. Iya gitu, karena memang tidak ada yang bisa menjamin itu pasti
Ini, kalau learning dari Twitter terkait trending topik mungkin sedikit sharing. Jadi kalau dari Twitter itu dia pernah mengeluarkan studi bahwa yang namanya trending topik di Twitter itu kan cepatnya luar biasa ya gitu. Tapi memang rata-rata itu tuh sekitar 3 hari. 3 hari kemudian tuh udah mulai turun gitu. Contohnya mungkin saya bahas sedikit ya. Itu Joska kan kemarin sempat ramai banget minggu lalu. Terkait orang yang komplain kan, klien dia yang komplain terhadap servisnya dia, jasanya dia. Tapi yang baru 1-2 hari terakhir ini booming lagi masih juga, tapi topiknya berbeda, yaitu tentang rekaman suaranya yang tersebar gitu kan. Betul. Nah, jadi poin di sini adalah untuk menjadi word of mouth tuh itu waktunya sangat sempit. Maksimal tuh 3 hari kita harus bisa membuat topik ini tuh diomongin orang. Karena kalau udah lebih dari itu biasanya agak sulit karena topik yang baru dan yang lebih menarik akan ada lagi gitu. Jadi biasanya kalau udah klien saya gitu request untuk word of mouth itu kita benar-benar 1 hari mantengin semua sosmed, siapin semua materi untuk nge-boost di hari itu juga gitu. Untuk mencapai trending topik. Itu biasanya yang tim saya lakukan gitu. Karena kalau kita cuman pokoknya lempar terus kita nunggu 2-3 hari itu akan tenggelam entah di mana. Hilang ya? Malahan ya? Hilang. Hilang Okay. dan brand-brand atau orang yang ngomongin apa lagi gitu yang berbeda gitu. Biasanya gitu. Oke. Nah, sekarang Mbak Des mau masuk ke case study dulu, nanti kita langsung lanjut ke ada 3 lagi pertanyaan yang nanti bisa dijawab, atau mau gimana Mbak Des? Case study dulu? Case study dulu boleh deh. Boleh ya. Mungkin satu case study, terus nanti kita sempilin mereka yang bertanya, nanti baru case study lagi yang berikutnya. Begitu barangkali, iya. Ya, oke. Yuk, ya, teman-teman, di sini tuh saya mau ini bukan ngetes ya, saya takut dibilang ngetes, tapi lebih ke kita sama-sama mengexercise latihan untuk menentukan goal dan topik. Dan jadi topik, goal dan tipe ads. Nah, ini adalah case-nya, saya kasih case ini. Ini juga tadi pagi saya dapatnya. Jadi, misalnya nih, anggapannya, ini abaikan aja woman 25 tahunnya. Misalnya, hari ini teman-teman semua sama nih seperti saya dapat iklan ini. Kira-kira bisa nebak nggak sih ini tuh tipe iklan yang mana, tipe ads yang mana, dan orang yang pasang iklan ini tuh goals-nya apa ya gitu. Tujuan saya mengexercise ini sebenarnya adalah lebih ke melatih gitu, karena semakin banyak kita menganalisa, semakin banyak kita belajar dari iklan-iklan orang lain, itu semakin kita punya analisa yang tajam untuk ads yang akan kita pasang sendiri gitu. Makanya mungkin nanti akan jadi kebiasaan teman-teman nih, kalau buat saya udah jadi kebiasaan tiap iklan saya sok-sok menganalisa. Materinya bagus nih, tapi sayang nih cuman sampai reach, padahal bisa sampai engagement gitu. Jadi saya sotoi sendiri akhirnya, tapi itu yang membuat saya akhirnya mungkin bisa mencoba men-suggest ke klien misalnya, atau bahkan kalau saya pasang ad sendiri, tipe dan goals mana yang paling cocok. Nah, untuk ini saya akan minta teman-teman berarti menjawabnya di kolom chat aja. Formatnya seperti ini. Jadi nanti teman-teman tinggal langsung jawab, tipe dari ads-nya itu apa, goals-nya tuh kira-kira apa dari iklan yang tadi, dan mungkin sedikit analisa kalau mau menjabarkan, boleh. Gitu, kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa, nanti saya akan pick 2 jawaban untuk kita bahas bareng-bareng. Gitu kurang lebih kira-kira cukup dipahami tidak ya games-nya? Saya bilangnya games sih daripada exercise yang kayak belajar gimana gitu, tapi lebih ke ini latihan-latihan aja. Teman-teman, silakan. Mungkin bisa yang tadi formatnya Mbak Des, pergi ke formatnya lagi. Oh ya, kita ke ini. Ya, ke formatnya. Ini pertanyaannya kan tipe ads-nya apa, kemudian apa tadi yang kedua? Nah, ini format jawabannya, tipe ads-nya apa, goals-nya itu apa, kira-kira menurut analisanya, reason-nya apa sih kok menurut kalian jawabannya adalah tipe ads ini dan goal-nya adalah ini. Gitu. Yuk, silakan teman-teman. Ini iklannya saya tunjukin di sini ya.
Mungkin kita kasih waktu 5 menit kali ya untuk ngechat sambil nunggu, sambil kita mungkin jawabin satu-satu yang tadi bertanya mungkin ya Mbak Ria. Sambil nunggu-nunggu teman-teman submit di kolom chat. Ya, boleh. Ini nanti yang jawab dapat apa nih? Nah, rencananya saya mau kasih 2 tiket untuk ke sesi berikutnya free gitu, karena sesi yang berikutnya kan berbayar nih teman-teman. Semoga sih teman-teman mau join ya, anggap investasi, tapi maksudnya saya dan teman-teman panelis yang lain juga memberikan 2 tiket gratis untuk di sesi berikutnya gitu. Jadi saya akan pilih 1 di sesi exercise yang ini, sama nanti ada 1 lagi exercise yang berikutnya. Oke, nanti saya tambahin lagi 2, Mbak Ade saja nanti yang pilih, ya. Oh, Nah, sekarang kita pergi ke sambil menunggu teman-teman menjawab, ya. Silakan ditulis di chat, nanti tinggal Mbak Ades lihat. Kita pergi ke sini ya, ke pertanyaan yang tadi diberikan oleh Mbak Enda nih. Mbak Enda nanya lagi nih. Mbak Enda nanya gini, dari pengalaman beriklan di FB, kadang FB approve, kadang enggak. Padahal mirip aja gitu postingan iklannya. Biar enggak ditolak sama FB, ada kiat enggak? Kita iklannya harus gimana? Gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya terkait rules-nya di FB, itu memang kan sudah ada ya. Mungkin nanti lengkapnya teman-teman bisa cek Google gitu. Cuman secara kiat-kiat yang paling sering di-reject itu biasanya, sebenarnya bukan paling sering di-reject sih. Jadi gini, kita punya materi nih. Kadang kalau kita cek, sebenarnya menurut kita itu sudah sesuai. Misalnya tidak lebih dari 20% secara teks gitu kan. Kalau untuk yang single biasanya ada itunya. Terus secara copy juga tidak ada sara gitu. Lalu juga secara materi kayaknya harusnya oke gitu. Terus misalnya punya 2 materi yang sama, yang satu di-reject kok yang satu enggak ya. Jadi sebenarnya kemungkinannya gini, Facebook itu setiap nge-review, dia kayak punya semacam yang standar. Nah, yang standar itu biasanya ada di yang sudah ada di Facebook-nya itu sendiri, misalnya tadi tidak ada sara gitu kan, lalu overlay-nya tidak lebih dari 20% gitu. Nah, biasanya itu akan approve oleh Facebook. Kita punya materi yang A dan B, dua-duanya kita anakin, materinya sama. Yang A tetap berjalan. Kok yang B di reject ya gitu, padahal hampir sama persis gitu. Nah, biasanya Facebook itu selama ads-nya itu berjalan, dia akan mereview ulang. Nah, memang agak sedikit misteri ketika materi ini di reject. Biasanya mereka karena nggak ngasih alasan yang langsung gitu kan, yang tepat di rejectnya karena apa. Yang mereka lakukan hanya ngasih hint gitu, clue. Ini kayaknya materi kamu di reject karena di bagian image. Kemungkinannya A, B, C, dia kasih kemungkinan lah. Nggak tahu kemungkinan yang mana yang sebenarnya kita itu di reject. Gitu. Nah, biasanya itu tuh terkait dengan hal-hal yang sifatnya tuh minor. Misalnya adalah kita di ads itu mengklaim, misalnya yang paling enak gitu. Nah, itu di approval pertama itu belum dibaca sama Facebook. Gitu, tidak langsung dibaca karena yang mereka baca misalnya dari keyword hanya yang bagian SARS-nya aja gitu, nggak ada perihal yang paling enak gitu. Tapi dalam dia jalan, bisa jadi tiba-tiba si Facebook ini nangkep kata-kata itu dan menganggap itu tidak layak untuk ditayangkan, makanya disapprove. Atau kemungkinan lagi, ada orang yang tidak suka dengan ads kita dan mereport. Itu juga bisa tiba-tiba di tengah jalan disapprove. Gitu. Yang paling sering kemungkinannya sih seperti itu ya, kalau memang dirasa kita sudah sangat sesuai dengan rule-nya dari Facebook. Itu, tapi biasanya ada beberapa part yang memang itu kayak layering kedua, si Facebook-nya itu lihat gitu selama udah jalan, ternyata ini tidak sesuai deng, lalu dia approve gitu. Karena memang yang layer pertama tuh basic-nya aja yang sangat terlihat jelas gitu, seperti tidak kelebihan overlay-nya tadi, atau misalnya size-nya juga tidak overload gitu, jadi masih yang sangat teknis.
teknis ya berarti ya. Pertama teknis saja dulu. Karena kalau di satu teknisnya udah oke, ke bawahnya akan lebih mudah lagi ya, pastinya ya. Mbak, ya. Baru berikutnya konten atau konteks di dalamnya. Gitu. Oke. Nah, nanti sebelum saya nyambung nih, ada pertanyaan dari Pak Matius Manulong, Mbak Diana Sari. Nanti bisa saya kombokan juga dengan yang Mbak Mega, kayaknya dia mirip. Kita mau pergi dulu ke ini yang menjawab, Mbak Ades. Ini sudah ada saya sambil lihat. Mas Mateus, Mas Andi, Mas Albert Tobing, Mbak Regina Deti. Oh, Mas Albert Tobing diralat. Oke, ada yang di bawahnya. Nah, silakan. Teman-teman yang lain boleh loh menjawab. Saya yang nggak boleh menjawab katanya. Langsung bicara, nggak boleh ikut menjawab. Oke, sebentar. Saya lihat dulu chatnya, dibuka dulu. Boleh. Yang Mas Albert Tobing yang paling bawah nih, yang jawabannya. Diralat tadi. Oke. Jadi ini saya lihat dulu ya. Nah, ini Mas Tobing nanti yang di bawah ya. Mas Andi sudah jawab, ini tipe ads-nya carousel. Goalnya mengajak orang berbelanja produknya karena ada diskon. Ini kalau saya jawab betul gitu. Karena memang dari tipenya tadi itu memang carousel, kan bisa kelihatan ya ada titik-titiknya gitu. Lalu kalau untuk goalnya kira-kira apa? Ya betul, dia bisa kita bilang mengajak orang berbelanja produknya. Tapi kalau kita pilih di dashboard, berarti yang dipilih adalah yang traffic, karena dia membawa orang ke page lain, gitu kan. Terus jawaban dari teman-teman yang lain juga, mana sih? Maaf nih nggak keluar semua di saya, nggak ke scroll. Atau memang ada berapa ya Mbak? Ada empat Mbak. Ada 4. Besok. Kalau reasonnya ada yang, kalau Mas Albert Tobing bilangnya ada permintaan shop now dan potongan harga untuk pembelian harga. Kalau Bu Regina Deti meningkatkan daya tarik reasonnya. Kalau Mas Andi ada tombol shop now. Mas Mateus memperkenalkan brand baru khusus ke segmen. Kalau itu untuk reasonnya. Saya kalau ingat tombol shop now yang buy now, saya jadi ingat ini ada seorang teman yang mengatakan penemu tombol itu adalah AirAsia. Itu dikatakan tombol jahanam karena itu yang menguras dompet kita katanya gitu. Tapi yang menarik gitu. Iya betul. Nah, ya jadi untuk teman-teman sih semuanya hampir jawab benar ya. Gitu karena ini memang jawabannya betul. Ini adalah carousel. Untuk goalnya kemungkinan besar kalau dilihat dari tipe ads-nya ini hanya sampai traffic gitu. Kenapa saya bilang traffic? Karena di sana betul tombol yang paling memungkinkan adalah shop now ini adalah sebuah hint ya, karena kita dibawa ke page yang lain. Gitu, itu satu. Terus yang kedua, kalau misalnya apakah ini yang tipenya goalnya adalah catalog sales, conversion, bukan, karena dari tipe ads-nya berbeda. Jadi kalau misalnya untuk catalog sales, itu yang tadi saya mention, bahwa di setiap ads-nya itu ada link-nya yang terpisah, dan biasanya ada harga. Jadi dia lebih mirip kayak katalog kita punya di Shopee atau Tokped gitu. Jadi bentukannya pasti ada harga. Gitu. Nah kalau yang dari sini, dia kemungkinan besar dari materinya, itu mungkin di yang traffic. Gitu. Secara goals. Nah, jawaban saya benar apa tidak, atau malah teman-teman yang jawabnya benar, nggak bisa saya justify sih sebenarnya gitu. Cuman dari jawaban ini, menurut saya yang bisa mendapatkan tiket. Harus pakai musik dong. Kira-kira siapa yang dapat tiket? Mungkin saya akan memberikannya ke Mas Andi kali ya. Gitu, karena dia secara goal memang nggak mention langsung traffic gitu, tapi lumayan cukup menjabarkan bahwa tujuannya ya mengajak belanja. Sebenarnya sih Mas Matius juga betul jawab. Ini saya agak bingung, lalu langsung merasa bersalah, saya kasih siapa ya? Tapi tadi saya nama yang ke pop up di kepala saya adalah Mas Andi Septian, jadi mungkin saya berikan ke Mas Andi Septian. Mas Andi, nanti kita berkontak ya.
Ya. Untuk Ini anggap aja hadiah di berikutnya. Kenapa? kepala saya, ya anggap aja di kepala saya tadi semacam lihat nama siapa yang keluar duluan itu Mas Andi. Nanti ya. Wah, udah jadi top of mind ini. Nah, Mas gimana Andi deh. caranya supaya jadi top of mind? Nah, itu nanti aja ya, belum ada pertanyaan itu. Sekarang saya sedikit nyemil teman-teman supaya bisa terjawab pertanyaan dari Mas Matius Manulong dan Mbak Wiwin nih ya. Nah, kalau Mas Matius bertanya mengenai engagement lebih baik menggunakan database yang dimiliki atau dari set interest audience. Sementara kalau Mbak Wiwin dia bertanya lebih teknis nih, kenapa kalau beriklan di IG kok seperti nggak ada feedback ya? Gimana caranya supaya bisa aktif? Apakah dengan membayar IG ad pasti akan dijamin mendapatkan traffic dan feedback ke IG saya, atau ada tips yang bisa diberikan ke saya nggak? Nih kira-kira seperti itu supaya jualannya bisa reach sebanyak mungkin. Itu dulu mungkin Mbak Ades. Mbak maaf tadi aku tuh sempat putus suaranya Mbak Oh Ria. gitu. Ya, kalau yang Mas Matius ini dia tanyanya engagement-nya baiknya pakai database yang dimiliki atau set interest audience, yang mana? Oh. Itu aja. Jadi kalau misalnya kita punya mau pasang untuk engagement, lebih baik menggunakan database yang dimiliki atau dari set interest audience. Sebenarnya tuh untuk engagement, gimana ya, bentar, saya harus mengkategorikan dua istilah ini. Database yang dimiliki atau dari set interest audience. Nah, jadi gini, kalau misalnya kita pakai database yang dimiliki, berarti kan kita, ini tadi istilahnya yang Mas Matius mention itu sebagai spesifik. Karena misalnya kita punya database 100 orang, ya udah 100 orang ini yang kita targetin untuk engagement-nya kita, gitu kan. Atau berarti pertanyaan dari set interest audience, berarti artinya kita open. Tadi, misalnya interest-nya adalah entertain. Nah, Facebook mungkin punya lebih banyak daripada 100 orang data yang kita punya. Gitu. Nah, lebih baik yang mana? Sekarang aku balikin secara konteks. Gitu. Contohnya, kalau iklannya Mas Matius adalah tadi yang boba lagi, balik lagi ya, itu juga top of mind di kepala saya. Jadi, selama contoh boba-boba terus. Misalnya adalah boba varian baru, misalnya gitu. Kalau saya jadi pengiklannya, saya akan pakai yang interest. Misalnya karena bobanya, misalnya rasanya yang rasa baru ini saya pengen banyak orang tahu. Saya akan pakai yang based on interest supaya audiens yang terpapar lebih banyak. Tapi kalau misalnya isinya adalah saya punya produk boba nih, produk bobanya tuh produk yang lama, maksudnya sudah ada gitu, misalnya si milk tea boba gitu, ini tuh sudah ada, tapi saya punya promo nih, atau saya punya activity buat produk yang ini. Nah, saya pengen engage dengan mereka yang pernah beli misalnya, atau pernah berinteraksi di sosmed saya, maka saya akan pilih yang pakai database sendiri. Karena ibaratnya tuh kalau kita pengiklan, saya pengen kasih promo ini atau informasi ini yang menarik ada untuk audiens yang sudah pernah menjadi audiensnya saya. Karena kan itu alasan kita punya database karena mereka pernah berinteraksi dengan kita kan gitu. Sementara kalau misal tujuannya hanya untuk orang tahu dan berinteraksi dengan iklan kita karena ini engagement jadi berinteraksi, tapi pengen lebih banyak orang tahu, ya saya akan pakai yang set interest sih gitu. Jadi ini perlu dibalikin lagi ke konteks dari kontennya juga, dari materi ads-nya. Itu sangat perlu dipertimbangkan gitu. Kita mau ngomong apa gitu. Oke. Gak gampang ya sebetulnya ya kalau saya lihat ya. ya. Jadi sebenarnya kalau untuk kita belajar best practice itu harus ngulik, satu ngulik, dua tuh sebenarnya itemnya selain perihal goal dan tipe ads, itu yang paling penting juga adalah konten atau materialnya yang mau kita omongin itu apa. Dua itu budget, yang berikutnya adalah budget. Yang ketiga juga bahkan period, ketika kita punya period gitu terbatas gitu misalnya, itu tuh semua bisa dijadikan pertimbangan dan perlu dikawinkan gitu ibaratnya semuanya. Cuman di sini memang yang di highlight tuh untuk goals dulu sama tipe ads. Kenapa? Ya itu tadi kalau dari contoh jawaban teman-teman kan berarti teman-teman juga masih belum bisa tahu nih goals itu ada apa aja. Kalau dari contoh ya misalnya kan tadi Mas Andi juga masih mentionnya mengajak orang belanja, itu goal secara goalnya kita. Tapi ketika kita membahasakannya
ke dashboard pengiklan, itu kan sudah ada bahasanya lagi tersendiri tuh. Contohnya traffic, bahasanya udah kayak gitu tuh. Reach, gitu. Nah, di sini objektif saya adalah supaya teman-teman lebih aware tentang itu, bahwa ketika kita punya goal di kepala, itu harus dibahasakan lagi sebagai bahasa mesinnya Facebook sebenarnya. Gitu. Oh, oke, betul. Nanti ya Mbak Viviana Sari, dan Mbak Mega kita jawab setelah pertanyaan case study Mbak Ades yang terakhir nih. Silakan Mbak, case study-nya dulu. Iya, nggak kerasa, udah 11.30 nih. Ayo. Terakhir, maaf. Aku juga udah ngomong nih kayaknya. Nah, terus ini next-nya. Tadi case-nya di sini adalah ceritanya. Nih, kita pengiklannya nih. Atau kita belum muncul tampilannya itu Mbak? Oh, belum muncul? Belum. Di saya belum muncul. Saya mungkin tadi ke close ya. Apakah muncul? Ya, muncul. Nah, ini latihan terakhir. Jadi contohnya adalah ini tadi misalnya saya sendiri, misalnya atau teman-teman sendiri atau temennya teman-teman punya produk RTD atau ready to drink. Ini kan misalnya kayak Coca-Cola, itu kan ready to drink ya. Susu-susu di kemasan gitu. Nah, punya target audiensnya kayak gini ceritanya. Nah, tapi untuk target audiens gak usah terlalu dipikirin lebih dalam karena kita nggak bahas itu. Nah, brand ini itu ceritanya punya varian nih. Tadi ada sedikit kisi-kisinya karena tadi saya juga nyempelinnya punya varian yang baru. Misalnya varian barunya adalah strawberry. Ini boba strawberry ceritanya. Minuman boba kemasan. Nah, saya ceritanya nih, anggap aja saya kliennya teman-teman deh gitu. Saya nih punya produk baru, rasa strawberry. Nah, saya tuh pengen orang tuh ngomongin strawberry-nya saya nih. Gitu. Lebih banyak orang yang tahu produk baru saya rasa strawberry, dan mereka tuh tertarik nih buat ngomongin strawberry-nya saya. Kira-kira kalau teman-teman sebagai yang bakal jalanin iklannya nih, bakalan ngasih suggestion apa gitu. Nah, buat teman-teman supaya lebih gampang di perihal goals, ini tadi kalau jawaban format sama seperti tadi ya, tipe ads, goals, dan kira-kira alasannya kenapa. Nah, tapi untuk memudahkan teman-teman, ini saya sambil liatin slide yang isinya adalah goals. Jadi supaya teman-teman nanti bahasanya lebih langsung bahasanya si pengiklan gitu ceritanya. Nah, nanti boleh teman-teman jawab di kolom Q&A atau yang di chat. Mungkin diseragamin aja kalian Mbak Ria, supaya tadi aku agak bolak-balik soalnya ada dua-duanya tuh ngejawab. Langsung di kolom Q&A aja kali ya. Boleh di Q&A aja. Nah, ini tipe-tipe goalnya belum muncul. Maaf, agak atas lagi. Supaya teman-teman bahasanya juga bisa disamain nih. Yang ini aja memudahkan. Harusnya masih cukup kelihatan kan ya? Gitu. Ada yang namanya reach, ada yang namanya traffic, engagement, gitu. Supaya latihannya ini lebih peka lagi juga terhadap goals-goals yang ada di dashboard. Karena memang Baria challenge-nya itu. Ini teman-teman yang udah bisa jawab boleh langsung jawab ya. Jadi di sini saya sambil ngobrol aja sama Mbak Ria. Boleh. Jadi memang PR-nya itu sebagai orang yang beriklan itu adalah memang cukup perlu bisa membahasakan misalnya bahasa klien ya. Kalau kita bilang kliennya kita tuh mau yang tadi dia cuma bilang pokoknya produk saya baru, orang tuh ngomonginnya masih sedikit dan saya pengen orang tuh ngomongin gitu. Padahal kalau dibahasakan ke pengiklan gitu kan di dashboardnya gitu, itu ada bahasa lainnya yang bisa kita goalsnya itu. Nah, bahasa-bahasa inilah yang memang sebagai seorang pengiklan tuh perlu cukup dipahami secara definisi gitu. Jadi ketika tujuannya dia seperti itu, berarti yang paling cocok goals-nya untuk iklan kita adalah yang ini dengan tipe ads yang ini gitu. Memang challenge-nya di situ sih. Saya aja sampai sekarang kalau tadi di brief kayak yang tadi, di kepala saya ada beberapa kemungkinan atau cara gitu.
Nah, tapi bukan soal benar dan salah. Yang penting adalah ketika kita memilih cara itu, kita konsisten dulu untuk cara itu sampai hasilnya keluar, baru menganalisa gitu. Karena yang biasanya yang kurang tepat lah menurut saya adalah udah kayak ini, kayak semacam ayam dan telur, milih strategi A apa strategi B nih, yang lebih baik yang mana nih? Nah, itu soalnya nggak bisa dijawab sampai sebenarnya kita A/B testing. Gitu. Tapi yang paling penting adalah kita bisa mengkategorikannya. Ini masuk goal yang mana, pakai tipe ads yang mana. Jadi nanti ketika ads-nya sudah berjalan dan kita dapat report dari Facebook-nya, itu kita bisa menganalisa untuk campaign yang lebih baik. Betul, betul. Ini kok nggak ada yang jawab loh. Mungkin harus dikasih tahu lagi ini clue-nya nih Mbak Ades. Ya, ini contohnya. Di soalnya lagi tadi, coba. Soalnya lagi, ya ini agak turun ke bawah lagi. Jadi kalau misalnya tadi contohnya adalah saya punya klien, dia punya varian baru strawberry. Lalu dia cuma ngasih, mungkin nanti terserah sih teman-teman akan jawab atau enggak, tapi mungkin karena dari waktu juga saya ngelihatnya, kita langsung bahas aja mungkin ya, kemungkinan yang bisa dipakai untuk jalanin brief yang tadi. Nah, yang kemungkinan pertama, misalnya, karena tadi kita nggak punya effort yang banyak gitu, dalam artian kita nggak akan punya video materinya. Maka yang saya punya video misalnya hanya single, bukan video, berarti single gitu kan, single post. Ketika saya punya tipe ads-nya itu single post, dengan objektif tadi dia pengen orang-orang itu ngomongin, berarti kan yang harus saya ukur adalah berapa banyak orang yang ngomongin produknya saya di sini. Maka yang bisa diukur itu adalah goals yang engagement gitu. Karena kenapa? Tadi engagement itu ngitungnya adalah ketika orang nge-like, nge-share, dan komen. Gitu. Nah, karena saya pengen tahu orang ngomongin atau enggak kan, di situ kan berarti karena low, berarti saya pengen ada omongan yang naik nih. Berarti di materi itu salah satu pengukurannya itu bisa di bagian komen, atau mungkin share, atau mungkin save. Artinya orang tuh interestnya lebih jauh. Nah, kenapa? Karena kalau saya pakai reach, yang saya dapetin itu dan yang saya bayar itu hanya orang terpapar. Saya nggak bisa ngukur berapa banyak orang yang ngomongin. Meskipun nanti di reportnya tetap ada, di postingan itu akan ditarikin datanya oleh Facebook. Tapi kan yang saya bayar bukan orang komen dan orang share-nya kan, tapi yang saya bayar orang ngelihat doang udah saya bayar. Nah, untuk cost efisiensi, maka saya akan memilih yang engagement. Gitu. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua, karena saya juga nggak yakin itu adalah goals yang paling tepat, saya bisa juga runningin, misalnya case-nya saya punya video, gitu kan. Misalnya ternyata saya punya materinya video. Mungkin saya akan jalanin brand awareness, gitu. Karena saya punya varian baru, dan saya punya concern orang itu untuk tahu produk baru saya ini dan kalau bisa ngomongin. Nah, untuk ngomongin kan dia harus hafal produk saya ngeluarin rasa apa gitu, which is strawberry. Jadi saya akan pakai brand awareness supaya saya bisa mengukur, oh dari 10 juta yang saya papar, begitu diukur ada 2 juta yang ingat ad saya. Berarti kemungkinan konvo yang terjadi adalah dari 2 juta orang itu, bukan dari yang 10 juta. Gitu. Ini Mas Matthew sudah mencoba, Mas Matius Manulung mencoba menjawab nih. Tapi kan udah dijawab sama Mbak Ades, nggak apa-apa lah ya. Ayo, kita bahas dari point of view-nya. Video views, nah ini juga bisa, betul. Jadi misalnya, berarti kan gambarannya di sini, mungkin bayangannya Mas Matthews itu materinya berarti yang dipunya video, berarti yang mau dibeli, yang goals yang mau dicapai adalah video views tadi kan. Berapa banyak orang melihat video kita, gitu. Nah, dari berapa banyak orang melihat video kita, betul itu juga bisa jatuhnya orang jadi ngomongin. Tapi kalau boleh sedikit, secara konsep menurut saya benar, saya setuju, mungkin bukan benar, saya setuju dengan konsepnya Mas Matthews, tapi kalau boleh sedikit meluruskan, jadi di sini tipe video
tipe ads-nya yang video aja, karena kalau kita mentionnya video views itu masuknya ke goals gitu. Sementara kalau goals di sini kalau lead conversation kayaknya kejauhan gitu, karena kalau lead conversation berarti yang saya bayar adalah ketika ada pembelian. Nah, sementara saya belum ada consider untuk sampai pembelian, baru sampai orang ngomongin itu kan bisa diukurnya dari share, komen, yang nge-save gitu. Jadi mungkin untuk goals ini saya akan pakai yang di kategorinya konsiderasi antara video views atau mungkin engagement gitu. Karena belum conversation. Oke, ini Mas Andi tadi mengatakan hadiahnya dikasih saja deh karena minggu depan nggak bisa ikut, ada acara nikahan keluarga. Protokol COVID ya Mas Andi tetap diperhatikan. Nah, dikembalikan lagi nih ke Mbak Ades. Terima kasih ya Mas Andi. Mbak Ades silakan. Baik, kalau gitu saya harus memilih 2 ya. Yang satu udah pasti Mas Mecius Manulong. Selamat. Okay. Yang kedua ya, ada Mas Albert Tobing, ada siapa tadi Bu? Deti, gitu. Ada di situ. Boleh juga nanti kita bagi ke yang sering nanya juga tuh Mbak. Iya boleh, saya belum lihat ini sih Mbak. Semuanya kalau udah bisa kelihatan namanya boleh Mbak. Saya belum scroll semua. Boleh, ada ini yang tadi menjawab itu, loh di saya sudah hilang. Iya di saya juga. Yang tadi menjawab di kita itu ada Mas Albert Tobing, Mbak Regina Deti, itu juga ikut menjawab. Oke, pilihannya berarti Mbak Regina atau Mas Albert Tobing. Mas Albert ya. Kalau boleh nih, karena saya juga nggak bisa menentukan, saya putar koin aja ya. Jadi ini benar-benar ditentukannya berdasarkan keberuntungan. Mungkin kalau boleh saya pakai video nih biar keberuntungannya jelas. Ini kalau 100 Mas Albert ya, kalau misalnya yang angklung ini Mbak Regina, kita putar. Yang keluar 100. Berarti Mas Albert Tobing, Anda beruntung. Nanti kita berkontak ya. Saya juga nggak bisa nonton. Ya, oke. Nah, pertanyaan yang terakhir mungkin yang Mbak Desi ya. Nanti kita bisa menimbulkan. Boleh sebelum ditutup ya. Ya, sangat tidak baik. Iya, ini dari Mbak Dwi Nasari dan Mbak Mega. Sebetulnya pertanyaannya sama. Dia kalau berikan seperti nggak ada feedback gitu. Nah, gimana caranya supaya bisa dapat traffic dan feedback? Harus bayar yang IG Ads ataukah kalau nggak bayar tapi tetap bisa? Tipsnya gimana? Kemudian produk baru apakah? Untuk produk baru apakah ada durasi untuk menggunakan ads awareness? Kemudian untuk perusahaan penyedia jasa, bagaimana sebaiknya strategi ads yang digunakan supaya optimal? Mirip ya tadi ya dengan Mbak Nasari. Silakan Mbak. Oke, saya jawab ya untuk pertanyaan ini. Kalau beriklan di IG sepertinya nggak ada feedback. Apakah dengan membayar IG pasti akan mendapatkan traffic dan feedback ke IG saya? Nah, kalau boleh bertanya, feedback yang dimaksud di sini tuh apa ya? Apakah maksudnya adalah interaksi dari audiensnya? Atau apa mungkin Mbak Dwi Yananya boleh menjelaskan dulu feedback di sini karena definisi feedbacknya agak rancu buat saya. Oke, Mbak Dwi Yanasari, boleh silakan. Yang seperti apa feedback yang dimaksud? Mic-nya bisa di-on-kan. Mungkin sambil menunggu yang punya Mbak. Makasih Mbak Ades. Kedengaran ya suara saya ya? Ya, kedengaran. Oh, oke. Maksudnya feedback itu begitu saya posting di Instagram, itu ternyata yang like sedikit, padahal saya juga sudah kasih hashtag gitu ya. Nah, kayak gitu itu Mbak, feedbacknya nggak ada, pertanyaan juga paling sedikit banget, nggak ada sampai 5 lah paling. Kalau yang like sih lumayan, lumayan, cuman yang kasih respon pertanyaan atau masuk ke chat pribadi gitu nggak ada, padahal di situ juga sudah ada link, sudah ada saya cantumkan nomor WhatsApp untuk kontak personnya segala macam itu kayak gitu. Oke, saya make sure sekali lagi
konten ini atau postingan ini di-boost atau tidak? Sudah di-boost atau belum? Atau ini yang organik yang belum di-boost nih ceritanya? Belum sih, belum. Oke, saya jawab ya. Jadi, makasih Mbak pertanyaannya. Makasih, Jadi memang Mbak Des. secara Facebook, maksudnya Facebook algoritma yang tadi, ini saya bisa bilang sebenarnya jatuhnya lebih ke bisnisnya mereka gitu. Jadi memang Facebook itu untuk account-account bisnis terutama, dia tuh membatasi reach yang bisa dicapai oleh akun bisnis tersebut jika tidak pasang ads. Gitu. Kalau yang saya baca-baca, itu secara organik ya kita mentionnya, jadi tidak berbayar sama sekali nih, nggak pasang iklan. Itu rata-rata hanya 3% dari jumlah followers. Gitu. Itu maksimal lagi, rata-rata maksimal. Nah, kendala yang sama sebenarnya dialami oleh klien-klien saya juga, gitu. Misalnya, udah followers 20 juta, tapi yang nge-like kok cuman misalnya 2 juta. Sebenarnya itu tuh kalau nggak pasang ads sudah cukup bagus, karena itu di atas 3%, ya itu seharusnya 10%. Kalau saya nggak salah gitu. Kayak gitu. Nah, tapi gimana sih untuk maksimalinnya? Kalau misalnya pasang ads, apakah akan mendapatkan traffic dan feedback kayak saya? Betul. Itu adalah cara quote and quote short term atau yang cepat untuk mendapatkan reach atau tadi menjangkau orang lebih banyak dan mendapatkan interaksi. Ads itu memang salah satu jawabannya yang disediakan oleh Facebook dan Instagramnya sendiri. Jadi ketika kita pasang ads, biasanya oleh mereka tuh kayak ibaratnya kerannya tuh dibuka lagi. Dari yang tadinya cuma 3% nih kita bisa menjangkau orang-orang, dia buka lagi sampai 5% misalnya gitu. Itu secara bisnisnya Instagram dan Facebook. Tapi kalau misalnya pertanyaannya gimana sih caranya supaya organik atau yang tidak di-push ini supaya dapat interaksi yang lebih banyak atau feedback tadi yang lebih banyak. Nah, yang pertama adalah salah satu tips yang biasa dilakukan oleh tim internal saya. Begitu kita naikin di 1-3 jam pertama, itu sebisa mungkin kita sudah melakukan interaksi. Internal kita aja, gitu. Maksudnya kita-kita nih yang kenal gitu kan, yang berada dalam tim yang sama. Kenapa? Karena gini, jadi dari ribuan banyak konten di menit yang sama, yang akan dilihat orang atau yang akan naik adalah yang langsung ada interaksinya. Jadi kalau kita baru posting, misalnya saya posting, banyak posting, sama-sama nih di jam yang sama. Punya saya udah langsung ada interaksinya nih, orang komen, orang like gitu kan. Terutama yang komen dan share ya, karena itu adalah interaksi yang lebih, usahanya lebih banyak daripada cuma nge-like gitu, untuk komen itu dan share. Nah, postingan banyak belum ada interaksi nih di jam yang sama. Nah, yang akan naik itu interaksinya punya saya. Gitu, makanya sebisa mungkin kalau kita mention, kalau di tim internal saya bilang, itu adalah jam-jam krusial ketika kita baru naikin, kita harus bikin conversation di dalam postingan itu. Itu lebih ke salah satu tipsnya sih. Karena kalau untuk menjawab kenapanya, itu banyak lagi nih itemnya. Kontennya apakah nyambung, misalnya gitu dengan, misalnya kan konten pagi-pagi nih, kopi, kita minum kopi misalnya gitu kan di pagi hari gitu. Kontennya seperti itu kita post di sore hari kan jadi nggak cocok gitu. Itu juga menjadi pengaruh gitu. Cuman kalau sekarang saya menjawabnya tips, kurang lebih untuk bersaing dengan konten yang lainnya, coba lakukan cara seperti itu. Betul. Dikerahkan dulu karena jam-jam awal itu krusial, Mbak. Gitu. Itu sangat krusial untuk bersaing dengan konten lainnya. Karena ketika ada komen, teman kita ada yang komen di situ, berarti kontennya kita itu ada kemungkinan muncul di temennya kita itu. Gitu. Nah, itu yang semakin tinggi. Itu triknya di Facebook dan Instagram. Oke. Nah, Mbak Diwiana Sari dan Mbak Eda berarti udah siap nih kayaknya. Nanti langsung habis ini buka langsung kemudian pancing-pancing komen gitu. Ya, itu salah satu tipsnya. Karena kita bersaing dengan ribuan di menit yang sama gitu. Oke. Sip, menarik sekali ini tentunya. Nggak terasa ya Mbak Ades ya, kita udah mau 7. Nggak terasa, saya juga mau jam 12. Loh. Iya, betul. Sudah mendengarkan. Silakan Mbak Ades, masih ada tiket lagi. Boleh sekarang Mbak Ades mau yang berikan ke mana nih kira-kira? Tadi kan sudah 2 Mbak, ke Mas Andi dan Mas Albert berarti ya? Mas kan Andi, ya ke Pak Mas Mateus sama Mas Albert kan masih ada 2 lagi dari Unpar Plusnya Mbak Ades. Unpar ngasih 2 ya, jadi ada 4 ya? Iya, ada 4, betul.
Ya boleh lah, gimana kalau kita kasih ke 2 orang yang terakhir bertanya yang tadi di-mention oleh Mbak Ria. Oh, Mbak siapa? Mbak Endah sama Mbak Dwi Yana ya tadi kalau nggak salah. Oh, Dwi Nasari ya, sama Mbak Mega tadi yang dibaca. Oh, Mbak Mega, maaf. Mbak Mega ya, Mbak Mega ya. dan Mbak Dwi Yana. Iya, kalau Mbak Endah yang rajin ini, rajin bertanya. Oh, aku udah bayar, nanti bisa terima kasih, nanti kita berjumpa lagi di sesi kedua. Oke. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, mungkin sebelum kita akhiri, saya izin dulu ya Mbak Ades ya, akan ada feedback untuk kami yang kami ingin teman-teman mengisi, mungkin untuk perbaikan ke depan, ya tentunya ini juga sekaligus memberikan informasi bahwa setelah ini akan langsung ada workshop, tapi lebih ke arah prakteknya. Jadi teman-teman nanti harus melakukan praktek, tapi ini akan terjadi di minggu depan ya Mbak Ades ya? Ya. Ya, nah ini mungkin yang akan ditunggu oleh teman-teman, siapa tahu nanti bisa mengajak temannya lagi untuk kita langsung praktek ya dengan kita punya IG atau kita sudah punya sosial media lainnya, nanti gimana caranya supaya itu bisa efektif dilakukan. Kita masuk dulu ke pooling mungkin dari Unpar Plus, pooling yang untuk diberikan ke para peserta bisa mulai ditampilkan. Oke. Teman-teman boleh dibantu kami untuk perbaikan ke depan, silakan teman-teman mengisi. Ya, saya sampai lupa mau start video saya. Mbak Ades yuk. Oke, video ya. Iya, betul. Nah, teman-teman silakan mengisi. Mungkin sudah mulai beberapa terisi. Saya sampai catatannya banyak loh Mbak Ades nih, saya nyatetin. Enggak, soalnya. Jadi saya ikut nyatet. Gitu. Ya, saya juga nih dari yang tadinya lipstiknya cukup tebal sampai berkurang karena ngomong dan jilat sendiri mungkin ya tadi selama ngomong. Berarti habis ini harus pergi ke bagian kosmetik, yang bagian lipstik, kemudian yang dia cukup kuat tentunya. Besok begitu buka FB muncul lagi semua brandnya. Itu kan saya baru mau ngomong. Saya mau ngomong, saya lagi mau lihat nih apa nanti muncul ads lipstick setelah saya ngomong lipstick. Sambil nunggu teman-teman suka. Kalau saya suka saya cuman beli CTM anak saya, tapi besoknya di HP saya udah penuh minuman nggak jelas. Iya, HP saya. Nah, tapi kalau saya punya produk juga saya pengennya seperti itu. Membuat orang menjadi takut. Karena kalau jadi takut, pengen tahu ya. Iya, kalau kita dari sisi advertiser, mikirnya itu sebuah kesempatan untuk menjangkau target audiens kita. Betul, betul. Sangat menarik sebetulnya. Ya, nggak apa-apa lah. Menakut-nakuti. Nggak langsung lipstick, tapi saya langsung dapat iklan yang berhubungan, Sosiola. Promo di Sosiola. Hati-hati, tombol ini, tombol jahanam yang tadi kalau kata Mas Daniel Tumewa, nah iya saya ingat Mas Daniel Tumewa sempat mengatakan seperti itu waktu di AirAsia. Tombol itu tombol yang diciptakan oleh AirAsia. Shop now, buy now. Shop now. Iya, itu tuh memang. Iya, tapi itu memang kita perlukan. Kalau nggak kita nanti nggak shop gitu. Apalagi yang kondisi sekarang ya, tombol itu sangat membantu teman-teman jadi merasakan. Nah, kita pergunakan tombol itu nanti untuk boosting produk dari teman-teman semua. Apakah sudah 76%? Ayo teman-teman mungkin bisa mulai mengisi. Silakan nanti teman-teman bisa melihat kembali agenda workshop. Ya, ada di Instagram kami, Unpar Plus juga. Jadi ini sepertinya juga kami langsung belajar juga nih ke Mbak Ades ya. Harus seperti apa. Nanti kalau komen, kita harus cepat-cepat komen supaya ketemu dengan komen-komen yang lain. Gitu. Itu triknya ya, paling mudah ya. Berkomenlah. Itu yang dilakukan. Oke. Saya tadi tips untuk bisa word of mouth, meskipun tidak garanti ya, tidak menjamin bisa.
Tapi yang biasa tim lakukan kalau ingin conversation-nya itu naik, yaitu kita satu hari itu akan standby untuk terus ibaratnya sundul-sundulin gitu. Supaya itu bisa semakin nge-reach banyak orang ikutan juga ngobrol, sehingga itu bisa jadi trending topic misalnya gitu. Ah, iya. Betul banget. Saya harus mulai belajar banyak ini Mbak Ades. Saya mau ikut prakteknya aja deh. Nanti nggak mau jadi moderator lagi. Saya dimarahin.